mereka atas kaum muslim, bahkan mereka harus dipandang terhina, kecil lagi celaka, seperti yang disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim melalui Abu Hurairah namanya itu apa, bahwa Nabi pernah bersabda dan lain-lain dan lain-lain. Ini aku mau tunjukkan ini sebenarnya, cuman karena device gue belum masuk nih, saya belum bisa masuk nih sekarang yang terakhir ini ya. Kalian itu bukti bahwa Islam itu adalah Islam bullshit, adalah Islam itu adalah agama yang toleran dan itu nggak memaksa, harus memaksa. Kenapa? Ada jizyah. Kalau mereka tidak tunduk dengan Islam, mereka itu akan dibunuh. Pasti. At-Taubah ayat 29. Kamu baca itu. Sedangkan mereka lihat Pak ya. Sampai mereka membayar jizyah. Kalau mereka nggak membayar jizyah dan nggak tunduk, dibunuh. Kamu jangan ngomong Islam itu toleran. Kalau Islam itu toleran, Islam itu nggak ada, Bapak. Islam itu kalau nggak toleran, Islam itu nggak ada. Kamu bayangkan bagaimana Islam Muhammad itu mendudukan Ka'bah. Bagaimana bisa mendudukan? Dengan tukaran cindera mata. Pak, saya boleh nggak mendudukin Ka'bah? Nggak boleh. Itu ditundukkan sama orang musyrikin. Harus berperang. Memang harus gebuk-gebukan sama musyrikin. Nah, kalian itu adalah audiens itu musyrikin, bukan orang Kristen. Kalian ini zaman Muhammad ini bukan melawan orang-orang Kristen, tapi orang-orang gembel musyrikin, Quraisy. Mereka itulah penyembah berhala yang menguasai Ka'bah, dan itu yang mau diraih Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu menjadi ibadah kalian setiap tahunnya. Kalian puterin lah itu Ka'bah, ya itu adalah warisan musyrikin, warisan pagan. I'm so sorry. Gak ada nabi satupun yang muterin Ka'bah. I'm so sorry. Setiap nabi itu gak pernah namanya muterin Ka'bah. Cuma Muhammad. Oh, ada Rian, Abraham juga muter Muhammad. Itu kan cuma di ayat. Buktinya apa? Kalau memang itu Abraham memutari Ka'bah, pasti itu dilakukan sama nabi-nabi setelahnya toh? Enggak ada. Dari Abraham langsung ke Muhammad. Missing link. Are you okay? Melebar. Enggak sesuai. Silakan Pagan. Oke, jadi jelas ya, ajaran kita memang beda kelas. Itu yang mau saya sampaikan. Oke, waktu habis ya. Jadi sebelum masuk ke putaran kedua, bagus juga pernyataan Adirion ini ya. Karena kalau menurut saya sih sebenarnya tidak ada penjajahan di Indonesia ini. Mungkin tidak ada orang Kristen ya. Cuma narasumber Muslim kayak kurang berani itu. Silakan putaran kedua kita berikan kesempatan kepada Kristen lagi untuk memulai duluan. Karena tadi Muslim yang mulai duluan. Silakan 5 menit lagi kepada pihak Kristen. Silakan. Ya, saya mau tanya sesuatu di hadis Muslim. Sebentar dulu. Iklan dulu, lupa. Silakan Bang Kesar, iklan dulu sebelum masuk putaran kedua. Sorry. Biar narasumber kita minum air putih dulu kan. Iya, iklan biar tenang dulu suasana dikit, agak tinggi itu tadi. Ya, channel YouTube yang malam ini debat ini yang di live-kan adalah FIC, Friends Talking, CAF, Martir Channel, Kanuru, Telo Kontekstual, Airben Channel, Scott Orang Indonesia, Pavel 88, Sang Apologet 12, Putih Watimena, dan WHFM, Domba Kecil Channel, dan channel-channel Kristen lainnya. Ya, monggo Awi. Oke, terima kasih Pak Kaisar. Begitupun di Menara Siar Muslim ya. Ini lumayan banyak yang siarkan secara live di YouTube. Di antaranya Penegak Islam Channel, Media Dakwah Muslim Channel, Jalan Yang Lurus Channel, Kata Pengantar Channel, Uco Tebas, Laskar Jihad Islam, Zulkifli M. Abbas Official, Triun Slayer Comment Center, dan masih banyak lagi yang saya belum sebutkan semuanya. Oke, langsung aja kita ke putaran kedua. Karena tadi pihak Muslim yang duluan menanggapi, sekarang kesempatan pertama lagi kepada pihak Kristen untuk memberikan pernyataan atau sanggahan atau apapun itu yang akan memancing tanggapan-tanggapan tajam juga dari pihak Islam. Silakan pihak Muslim, pihak Kristen.
Pak Dr. Oke, thank you ya. Jadi setelah kita sudah melihat bagaimana apologet Muslim ini kebingungan ketika ditanya, Al-Bayyinah 9 ayat Al-Bayyinah ayat 6 itu ngomong penghinaan begitu ada di corong tua, itu penghinaan atau bukan corong tua? Kalau mau di internal kan nggak masalah, tapi mereka kebingungan. Tapi kita ya sudahlah, itu memang biarlah menjadi PR mereka ya, itu kebingungan mereka biarlah. Dan semakin mereka menunjukkan data-data, bukti-bukti ayat-ayat, justru semakin menunjukkan bahwa kelas kita ini beda. Kita ini kelas ini lebih tinggi, jauh lebih tinggi, kekristenan jauh lebih tinggi ajarannya ya. Dan sekarang saya mau nanyakan tentang hadis Muslim 4030. Di situ dikatakan begini, janganlah kalian mendahului orang Yahudi dan Nasrani memberi salam. Bisa dicek sendiri ya teman-teman ya, hadis Muslim 4030. Apabila kalian berpapasan dengan salah seorang di antara mereka di jalan, maka desaklah dia ke jalan yang paling sempit. Nah, bla 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 ya, itu nanti ke riwayat. Nah, yang mau saya tanyakan, ini mendesaknya menggunakan apa nih? Menggunakan kaki, menggunakan tangan, menggunakan sikut, atau menggunakan apa? Supaya nanti kalau misalnya ketemu, ini kan kita bisa siap-siap nih. Mau mendesak dengan cara apa? Kita siap-siap gitu loh. Nah, coba silakan Pak Ade, itu pertanyaan dari saya. Ya, boleh aku tambah Pak ya. Ini hal-hal yang sepele sih. Ini sepele nih. Yang ada dua pertanyaan ya. Dalam hal memberi salam aja, ilah kalian ada aturan. Kalian kalau menyebutkan assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tiba-tiba Kristen, assalamualaikum, waalaikum. Itu dibedakan. Artinya bagaimana bentuk toleransinya? 0. Itu bentuk salam, hanya bentuk salam ya, belum ngomongin tentang tindakan. Itu satu. Yang kedua, saya mau tahu, maaf sama Slayer. Dari orang Kristen itu, teroris Kristen di Indonesia itu siapa? Namanya. Nama teroris Kristen yang paling terkenal siapa di Indonesia? Di Indonesia ini aja minimal. Silakan. Saya mau tahu dan tunjukkan datanya. Silakan. Ini TikTok kan ya? Oh bukan ya, bukan TikTok ya? Enggak, itu enggak TikTok. Ini Enggak ya. Ustaz aja ini bagian aku dulu Ustaz aja. Kita akan bahas Pak Ade, semua. Pak Ade, satu lagi Kak. Tunggu. You have to try it. You have to try it. Oh, ya. Ya, jadi gini. ya, Jadi gini ya. Nah, terkait mendesak tadi tolong dijelaskan, itu mendesak di jalan itu menggunakan apa ya kan? Kalau menggunakan kaki nanti kita akan coba bikinkan tutorial bagaimana menyikapi jika itu didesak pakai kaki. Nah, kalau pakai pantat misalnya ya, kita juga akan siap-siap nih, kita perlu siap-siap kalau pakai pantat. Kalau pakai tangan seperti apa? Nah, ini kan penting karena kalau memang kalian ini nanti menjalankan itu ya, perintah itulah nanti kita mesti siap-siap kan bagaimana menghadapinya. Nah, kemudian terkait suara tadi ya. Pak Ade mau lanjut? Boleh, aku lanjutin. Tentang masalah penjajah. Penjajah itu nggak pernah ngomongin. Mereka itu ngomongin tentang 3G. 3G, oke kan? Itu kan tentang masalah politik luar negeri waktu itu. Mereka nggak mengatasnamakan agama. Mereka nggak ngomongin tentang masalah ayat mana yang mereka teriak seperti kayak zamannya di Imam Samudra dan lain-lain. Imam Samudra itu teriak dengan lantang, ini Quran. Dia bahkan nunjukin Quran. Kalau misalnya Belanda itu memang politik ekspansi Bapak, kalau kamu belajar sejarah, memang bagaimana caranya mereka meraih wilayah sebanyak-banyak mungkin. Dengan cara apa? Dengan cara meraih ngasih iming-iming. Jepang juga melakukan itu, Pak. Jepang juga melakukan itu. Dari mana? Jepang saudara muda. Saudara kami adalah saudara tua Asia. Saudara tua Asia. Itu adalah tagline yang disebarkan oleh Jepang. Itu bukan agama. Tapi apakah lu perhatiin, Belanda itu pernah nggak melakukan membuat suatu gereja yang besar di Indonesia? Tidak pernah. Portugal pertama kali. Portugal jauh sebelum Belanda ada, itu Portugal itu pertama kali. Dan bahkan dia yang di Sumatera Utara siapa dia Pak ya? Imam Bonjol. Opung di Medan. Di Medan itu tuh dia itu lepas dari negara loh Pak. Ini VOC loh Pak. Kamu kan orang Indonesia. VOC itu kamu tahu nggak apa namanya? Perusahaan. Pak, kalau memang Belanda itu adalah orang Kristen untuk menjajakan itu,
mempromosikan Injil, Pak, pasti kami tidak pernah dijajah. Waktu habis. Tapi kami juga dijajah, bukan kalian, bukan cuma hanya kalian. Oke, waktu habis. I'm so hurt. Waktu habis, santai Bro Aderion. Karena semakin keras suara Anda juga di sini, nggak pengaruh juga sih pada itu. Nanti malah mejanya yang di depan kadang kita. mereka ini bego gitu. Silakan. Apa Aderion? Tolong jaga tata bahasanya. Kadang mereka pinter. I'm sorry, maaf, maaf. Kadang Beginilah mereka ya, orang-orang yang tidak punya akhlak ya beginilah. Tidak bisa mengendalikan emosi, ngomongnya sembarang. Silakan dari pihak Muslim. Ya. Narasumber Muslim, silakan bicara. Oke, ya ini kita akan potekin lagi satu-satu ya. Semakin banyak dokter spesialis ngomong, semakin banyak Aderion ngomong, itu semakin banyak data-data yang bisa aku hempaskan ke dalam keimanan mereka. Perhatiin ke layar, mana nih share screen-nya? Tadi kan udah kita lihat ya, teroris. Ini di share screen tutup. Terus bentar. Apa ini? Terus dibukakan stream yang co-host. ada Bang Zuma nih. Tadi kan kita udah lihat ya, teroris kekristenan di Afrika sana yang pengen bikin negara berdasarkan biblos. Terus dibalas sama dokter spesialis, itu kan perjanjian lama. Lah iya, yang pakai perjanjian baru kan di Indonesia. Ya nggak sih? Ini loh yang pakai perjanjian baru. Ini sekaligus ngejawab sama yang Aderion ya. Aderion lo minta nama orang, ini namanya nih. Ini namanya Fernando Worobay. Dia panglima tertinggi dari Laskar Kristus di Papua sana. Dia ini dari tahun 2000 berapa ya? Dia udah jadi buronan dari tahun 2013 sampai 2022. Berarti udah jalan berapa tahun? 8 tahun gak ketangkep. Sakti gak tuh? Sakti atau ditoleransi tuh sama Indonesia? Hayo. Kan gitu ya. Ini gak ditangkep ini. Mari kita dengarkan. Gak usah didengerin lagi lah. Kasihan. Matius 22 nomor 14. Diperhatiin kalau Kores Kristus bawa data itu. Diperhatiin. Jangan kabur dari kenyataan. Matius 22 nomor 14 dipakainya oleh siapa? Teroris kekristenan cabang Indonesia. Perjanjian lama dipakai sama siapa? Teroris kekristenan cabang Afrika. Jadi dari Indonesia ke Afrika itu udah kacau balau gitu. Hukum kasihnya itu merugikan wilayah sekitar. Ini kan sebuah kenyataan yang menyakitkan ya. Jadi semakin banyak baca, semakin sakit gitu kekristenan. Berikutnya beda kelas, ya memang beda kelas. Gua hafal biblos, dokter spesialis, lu ini kafir kepada biblos lu sendiri. Lu ini antikristus untuk biblos lu sendiri. Dibilang Tuhan tidak menciptakan kejahatan, tuh makan tuh ya saya 45 nomor 7 tuh menciptakan kejahatan. Terus apalagi jizyah. Nah ini jizyah seru nih jizyah nih. Nah jizyah nih, ini perhatiin di sini, perhatiin. Jangan ngambek, jangan terguncang. Kemarin Aderion udah gua kasih ini tapi masih bebal juga. Perhatiin di sini. Ini adalah keimanan Yahudi. Yahudi kalau udah masuk ke negara orang-orang, mereka akan melakukan sebuah ini. Mereka akan meminta upeti atau yang bahasa Hebrunya akobah. Nah, setelah akobah terus nanti mereka akan juga melakukan ini servitude atau perbudakan, afdud gitu. Ini keselamatan dari bangsa Yahudi nih kayak gini nih kelakuannya nih. Inilah kenapa Nabi Isa alaihissalam akan melepaskan jizyah. Karena jizyah itu enggak hanya di Islam, tapi ada juga di Yahudi dan kekristenan yang ngikut ngekor ke Yahudi. Itu Aderion, masih kurang, gua kasih lagi. Ini nih, perhatiin nih. Ini kelakuan kekristenan nenek moyangnya kekristenan cabang Indonesia kepada orang-orang Yahudi, perhatiin. Pajak kepada Yahudi di Eropa. Lihat. Ini di Roman Empire apa namanya? Fiscus Judaicus. Namanya tuh kan usas. Ini juga nanti ada lagi di sini. Di sini Imperial Tax Register. Ini dari buat Yahudi toh ini. Buat Yahudi toh. Nanti ada lagi di sini di Hungari Leibzoll. Ini Leibzoll adalah pajak untuk ya di seluruh di zaman pertengahan ini Leibzoll ini sering diberikan oleh kekristenan teokrasi di Eropa kepada Yahudi. Di Hungari nanti ada lagi. Tuh lihat ini apa? Toleransi dipakai pajak. Coba ini lo hukum kasih yang mikir dong. Ini toleransi kok dipajakin. Hungari loh. Hungari punya loh. Ini Hungari zaman itu teokrasi dia, kekristenan punya. Ini ada koto. Ini buat Yahudi doang. Ini baru Yahudi. Perhatiin kekristenan di India, perhatiin.
Dor, ada Zendi tax. Apa nih Zendi tax? Zendi, sometimes spelled as Zendi, was a discriminatory religious tax imposed on Hindus by the colonial era Portuguese Christian government. Nah, jadi Zendi adalah pajak yang mendiskriminasi untuk orang-orang Hindu oleh terhitung-terhitung Portugis. Selamat datang di kebenaran. Baca, makanya inilah kenapa kami nggak mau pindah ke agama kalian, karena memang sejarah itu akan berkata kejujuran dan itu akan kejadian lagi kalau kalian jadi mayoritas. Inilah kenapa solusi paling damai, paling kasih untuk kita adalah kalian pindah ke Afrika. Pindah ke Afrika, di sana kalian bikin rumah sendiri lah, bikin aturan sendiri lah, supaya nggak mendengar toa masjid, tidak mendapatkan teroris yang cuma satu doang, nggak seperti teroris yang ada di Papua gitu kan. Supaya kalian bisa damai dengan versi kalian sendiri, pindah ke Afrika. Ini solusi, mohon ditanggapi gitu loh. Afrika itu kekristenan mayoritas di sana. Ayo semangat dengan Afrika. Terus yang terakhir itu lupa. Ini nih satu lagi nih. Ini ya. Ini juga bawa Yeremia. Ini bawa Yeremia 48 nomor 10 gitu, yang bantai pakai pedang. Ya, orang-orang yang menahan pedangnya Tuhan itu akan dikutuk. Nah, ini dipakai oleh siapa nih? Dipakai oleh Bishop Asem nomor 2 ya. Jadi gitu. Jadi banyak tritung-tritung itu selalu membawa dalil untuk melakukan hukum kasihnya. Nggak ada wilayah di manapun di dunia ini yang datang dari kekristenan dengan kasih. Tunjukin nama gua kalau ada. Hebat kalau ada. Indonesia udah tahu lah kita, Filipina kita udah tahu, Kanada, Amerika, Australia kita udah tahu, Eropa apalagi coba pagan dibantai di sana. Nggak ada, bre. Udahlah, terima kenyataan lah. Islam rahmatan ya, lil alamin, kalian agama genosida. Itu kenyataannya. Yuk, silakan start aja, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah hadis memepet orang kafir untuk di jalan, itu kita harus pahami konteks hadisnya. Makanya dalam hal ini Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim berkata, qala ashabuna la yutraku li dhimmi sadru tariq bal yutaru ila afyaqihi. Waktu habis. Nanti ya abis ini start ya. Oh, siap. Monggo. Oke, langsung ke ini. Langsung. Silakan pihak Kristen langsung. Ya, apalagi yang mau ditanggapi, ditanya aja nggak bisa jawab. Dari tadi ditanya nggak ada satu jawaban yang keluar kan dari kalian. Karena memang ini berat bagi kalian. Karena memang kita ini beda. Kalau kalian dijahati dibalas dengan kejahatan. Kalau ajaran kita itu kasihilah musuhmu. Memang beda. Makanya jadi sulit kalian menjawabnya. Nah, terkait teroris tadi ya yang dikatakan tadi itu. Misalkan di Papua, itu coba kita lihat motivasinya apa? Awal dari pecahnya konflik itu apa? Apakah itu agama? Awal konflik di Papua apakah karena ayat-ayat Alkitab? Tapi coba bandingkan di Timur Tengah, di mana? Di Yaman, di dan lain-lain itu. Coba bandingkan di mana? Kalau mau lihat bagaimana kekristenan dan ajaran kamu, lihat saja Eropa dengan ini yang sampai sekarang ya, yang sampai sekarang pengungsinya pada lari ke negara-negara Kristen kan itu sangat jelas terlihat. Apakah belum jelas? Apakah dunia ini belum berita-berita ini belum bisa membuka mata dan hatimu? Itu kan sudah jelas. Memang dikatakan tadi orang-orang Kristen ada juga yang ini, tapi itu kan melanggar dari ajaran-ajaran Kristus. Itu silakan Pak Ade. Dilanjut. Iya, aku melanjutkan ya. Memang nggak pernah ada suspek dari orang Kristen yang mengatasnamakan agama, nggak ada, Pak. Nggak ada. Hanya suspek teroris di Indonesia. I'm so sorry, ini direkam ya. Suspek teroris di Indonesia itu hanya dari Islam. Hanya dari Islam. Ya, Imam Samuda itu semua Islam. Dr. Azhari Islam. You name it. Seluruhnya dari tahun 2003 sampai yang terakhir itu Islam semua. Terus kamu mau bilang, oh nggak ada yang ngajarin Islam. Itu PR buat kamu minimal. Buat kalian, ini ada yang masalah. Something's wrong di lingkungan kalian. Karena apa? Mereka dari individu
membom dirinya sendiri, sampai satu keluarga membom diri sendiri. Itu berkembang loh, Pak. Itu berkembang loh, itu ada perkembangan di situ. Loh, misalnya ada Rion, di sini juga ada yang ngebom. Betul, memang juga ada. Tapi ada nggak perkembangannya? Nol. Tapi kalau Islam di Indonesia itu berkembang dari membom diri atas nama gerakan, membom diri atas nama pribadi sampai keluarga. Itu pola loh. Jangan ngomongin oknum, I'm so sorry, kamu salah. Ini bukan oknum, ini adalah pola. Pola, kamu tahu nggak pola? Pola itu adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Nah itu kalian. Terus kamu bilang, ya Islam mengajarkan damai. Betul, memang ajarin damai. Tapi bullshit kan, kalau misalnya ajaran itu nggak dilakukan dengan yang benar. Nah inilah ngomongin tentang masalah judul kita sekarang. Judul kita sekarang itu kan ngomongin tentang kelakuan sama ajaran, toh? Iya kan? Nah, kalau kalian bullshit. Silakan. Udah, Pak. Ya, oke. Nah, jadi memang gimana saya mau apa ya, yang ditunjukkan dari tadi itu justru membuktikan bahwa ajaran Kristen itu benar. Justru semakin membuktikan itu. Jadi yang disampaikan Kores juga, ya kita mau nanggepin apa? Terus satu lagi, Pak. Kores itu cuma ngomong jedor. Cuma kayak gitu dong modal kamu. Kamu substansi dari kemarin, dari dulu, sekarang hingga selamanya gak ada substansi kamu ngomong. Kamu sama, termasuk sama John Ditan, kamu itu idiotnya minta ampun. I'm so sorry. Gua kick gua kalau mau. Ya, terkait ini ya, Belanda masuk ke sini. Motivasi Belanda apa? Itu kan VOC. Ya kan? Tunggu dulu. Motivasinya apa? Sebentar, ini kan waktu saya. Maksudnya apa ini idiot ini? Sebentar, terkait pause dulu. Gimana? Coba dijelaskan dulu maksudnya idiot itu. Oke, lanjut ya. Oke, saya lanjut. Oke. Tolong jangan menyerang pribadi. Oke, lanjut ya. Idiot ini apa? Maksudnya idiot ini apa? Oke, kita lanjut. Nah, terkait apa tadi? Belanda. Motivasi VOC apa? Dagang. Mana ada motivasi VOC ada ayat Alkitab kemudian menjadi rusuh di negara lain, mengambil ini, mana ada ayatnya yang kayak begitu? Ya kan, itu kan motivasinya dagang. Lagian 3G Gold to Spell Glory. Itu bukan milik Belanda. Kok diganggu begini ya? Itu bukan milik Belanda, itu milik Inggris. 3G itu yang menjajah kita itu Belanda, bukan Inggris. 3G itu kan Gold to Spell Glory kan. Waktu habis. Ya, ini sebelum Ustadz aja aku jawab dikit ya, 30 detik. Tunggu dulu. Sebelum semuanya bicara, saya bicara dulu, tunggu dulu. Tolong kepada Aderion ya, dikendalikan emosinya biar gak keluar kata-kata yang tidak pantas, yang tidak diajarkan oleh ajaran kasih. Ya kan? Katanya ajaran kasihilah musuhmu. Ya, Pak, ini ya kan lagi berulang kali ajaran teroris. Ini kan lagi jangan kata-kata yang bahasa ajaran teroris. Yang mengatakan teroris harus dibasmi. Tolong dihindari itu ya. Karena kan katanya ajaran kasihilah musuhmu. Tampar pipi kiri berikan. Betul, tapi teroris kan mesti dibasma. Betul, tapi teroris kan mesti dibasmi. Ya itulah bentuk. Tolong hindari kata-kata itu aja, yang jangan terlalu emosi lah. Silakan dari pihak Muslim. Silakan. Iya, oke, 30 detik aja nih. Ya oke, 30 detik aja ini. Ada Ria, lu mau nyerang pribadi gua nggak akan mempan, bre. Data-data gua itu membentengi gua, data-data gua. Tuh Fernando Worobay itu panglima tertinggi yang membawakan Matius 22 nomor 14. Lu bawa mimpi, ada Ria. Tuh, itu lu bawa mimpi tuh teroris tuh. Ketua teroris berseragam bersenjata yang udah bisa bikin negara kalah semua teroris-teroris dengan membawakan oknum-oknum Islam itu. Kalah, bre, kalah. Kekristenan kalau udah jadi teroris hancur negara. Nah itu bantah aja. Dan satu lagi klaim gua yang nggak bisa dipatahkan dari zaman gua lahir. Kristen datang ke semua wilayah itu nggak ada yang dengan damai. Semua itu pasti dengan kolonialisme, westernization, atau dengan juga kristenisasi. Dan terakhir ini karena data-data gua nggak ada yang dicolek sedikit pun. Eropa itu adalah 10 negara tertinggi dengan HIV,
dengan pemerkosaan, dengan negara paling tidak aman, itu mayoritas kekristenan. Datanya nanti gua kasih, serius. Silakan Ustaz Naja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya menanggapi yang pertama, masalah menghimpit orang-orang kafir di jalan. Itu kita harus paham konteksnya. Boleh saya share screen? Boleh, silakan langsung. Biar tidak asumsi saja gitu. Hanya bisa marah-marah, nggak jelas. Marah-marah, data kagak ada. Yuk. Enggak tahu. Ini di Afrika marah-marah ya. Enak. Nah, ini pendapat Imam Muslim ya. Jadi Imam Muslim yang meriwayatkan hadis tadi, tapi ini ada di dalam kitab Syarah Sahih Muslim karya Imam Nawawi. Ini Imam Nawawi mengatakan, qala ashabuna la yutraku lidzimmi sadrut tariq bal yutarru ila abyaqihi. Nah, ini untuk orang zimmi. Kafir zimmi adalah kafir yang minta izin ingin berada di negara Islam. Minta izin. Ketika dia ada di negara Islam, dia wajib dilindungi darahnya dan hartanya wajib dilindungi. Kalau dia lewat jalan, diarahkan ke jalan yang lebih kecil, bukan lebih besar. Tapi, ini ya, saya garis bawahi, idza kanal muslimun yatrukuna fa in khalatil tariqu anir rahmah. Tapi apabila orang Islam itu membiarkan lewat jalan yang lebih besar karena alasan rahmat, mengasihi mereka, toleransi, maka fala haroja, dak apa-apa kok. Ini namanya agama toleransi. Baca hadis jangan separuh-separuh Pak Dokter ya. Biar dak ODGJ. Nah, itu yang pertama. Ini dalil saya. Kemudian ajaran Rasulullah, kata Rasulullah, ilhamu fil ardi yarhamuka man fis samai. Maka rahmatilah, kasihilah yang di bumi, maka Allah akan mengasihimu. Itu juga diterapkan dalam Al-Quran. Allah mengatakan, laqad karramna bani Adam. Sungguh aku telah memuliakan bani Adam. Dak mandang kafir, Islam, semuanya Allah muliakan. Makanya sifat Allah Ar-Rahman itu untuk kafir dan untuk muslim. Kemudian masalah jizyah. Perbedaan jizyah di kafir dan di Islam seperti yang disampaikan Bang Kores tadi ya, itu sangat parah itu. Sedangkan di Islam itu banyak syaratnya Mas. Itu kalau ada orang kafir mau hidup di negara Islam, dia minta izin, maka dia dibayar pajak. Itu pun pajaknya tidak memaksa, ada syarat-syaratnya. Yang pertama balik, yang kedua dia laki-laki, yang ketiga kemudian dia hurriyah bukan budak, yang keempat dia al-aqluh memiliki akal, kemudian dia sedang punya uang. Jadi imam atau wakilnya itu mengambil jizyah pajak dari dia, tidak boleh memaksa, memintanya harus dengan akhlak. Ini diterangkan dalam kitab Fathul Qorib karya para ulama, itu syarat-syaratnya. Kemudian jika dia tidak punya uang, tidak apa-apa, itulah rahmat ya, toleransi ya, beda dengan data-data yang dibawakan Bang Kores tadi. Kemudian kita berbicara masalah jizyah. Loh, orang Islam itu wajib zakat Mas. Kita pertanian ada zakatnya, zakat fitrah ada zakatnya, lebih banyak kita. Sedangkan ini orang kafir yang minta izin ada di negara Islam. Jadi beda ya, pembahasannya beda. Jangan bahas separuh-separuh ya, itu. Kemudian tidak boleh selain imam dan wakil imam yang mengambilnya, harus imam atau wakilnya, dan cara mengambilnya juga wajib dengan akhlak, dengan santun. Nah, itu kan dari syarat-syarat itu sangat jauh ya, agama kita sangat jauh. Anda saja yang banyak terpanggil ternyata sedikit terpilih. Makanya di dalam ini ya, saya sampaikan di dalam Yohanes 1:10-11. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Itu. Jelas itu ya. Jadi masing-masing masih punya kesempatan satu kali ya sebelum closing statement. Masing-masing punya kesempatan 1 kali 5 menit. Sekiranya sama-sama mempertajam narasinya di putaran ini. Silakan pihak Kristen. Oke, sebelum pihak Kristen saya ingatkan dulu Bang Kores tadi ada kata terhitung. Oh iya maaf. Ya supaya saya berlaku adil di sini, tolong jangan diulangi kata terhitung. Ya silakan pihak Kristen.
Oke, makanya selalu saya katakan berulang, semakin dijawab, semakin menunjukkan kita ini jauh Pak ajaran kita Pak. Kalau di Bapak kan pilih-pilih tuh yang ini, yang itu, yang ini. Sedangkan kita apa? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, bahkan kasihilah musuhmu. Ini penonton bisa lihat nih bagaimana bedanya kelas kita ya. Yang satu ini hitung-hitungan, yang ini, dan tadi saya juga dengar tadi kalau kamu mengasihi maka Allah akan juga memberi. Nah ini jadi menjadikan umat ini atau bangsa ini menjadi umat yang hitung-hitungan. Dengan Tuhan saja hitung-hitungan, apalagi dengan manusia. Makanya tidak heran kalau negara-negara Kristen ini bisa membuat sebuah peradaban yang begitu maju. Tapi negara-negara seperti yang kalian ajarkan itu kemunduran. Kenapa? Karena hitung-hitungan. Tuh seperti yang Bapak tunjukkan ayatnya tadi itu. Justru semakin Bapak membukakan ayat, justru akan menunjukkan perbedaan kita, perbedaan ajaran kita, supaya penonton ini ngerti. Mungkin seperti saya dulu ya, saya penasaran kenapa orang-orang Kristen ini bisa begitu hebat membuat negara-negara besar, negara-negara company-company gede. Ya karena itu, tidak hitung-hitungan seperti yang ajarannya Bapak tadi sebutkan tadi ayatnya itu kan. Oke, silakan Pak Ade, cukup dari saya. Halo Pak Ade, coba di-pause dulu. Selanjutnya aja dia habis makan katanya. Iya. Oh, oke. Nah, Pak Dokter hanya curhat ini ya. Oke, nah, loh, jadi justru jawaban Bapak tadi itu semakin membuktikan bahwa ajaran Bapak ini memang ya kita bisa lihat akhirnya bahwa adanya kemunduran peradaban, misalnya adanya bom-boman di mana-mana, perang di mana-mana, kekacauan di mana-mana, orang mengungsi ke mana-mana, mengungsi ke negara Kristen, orang-orang pada lari dari negara itu, di sana anak-anak jadi kehilangan orang tua, anak-anak jadi sakit penyakit di mana-mana. Ya kan, itu semakin kita semakin tahu sekarang. Kalau dulu kita penasaran dengan Bapak menunjukkan jawaban-jawaban tadi, kita semakin tahu apa sih sebetulnya yang terjadi dengan negara-negara ini. Ini sudah ribuan tahun loh ya, jadi kita bisa mengerti bagaimana sebuah ajaran itu membentuk sebuah peradaban. Nah ini juga saya tambahin lagi nih ya, dari At-Taubah 123, ini cukup terkenal ayat ini ya. Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Inilah bedanya kita Pak. Kalau kita yang kita perangi siapa? Roh-roh jahat di udara, bukan manusianya. Meskipun kita ini berbeda pendapat, berbeda iman, kita tetap mengasihi, kita tetap dituntut oleh Tuhan, atau Tuhan itu ingin kita itu mengasihi, kita itu bahkan memberkati, bahkan mendoakan orang-orang yang berbeda dengan kita. Bahkan yang menganiaya kita diminta Tuhan untuk mendoakan. Karena kita tahu, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena mereka sedang dalam kuasa iblis, kuasa roh-roh jahat di udara. Itulah yang kita perangi, bukan memerangi manusianya. Yang kita perangi adalah ajaran iblis yang menipu manusia itu. Itulah bedanya kita. Musuh kita bukanlah manusia, Pak. Musuh kita bukan orang-orang yang di luar kita. Itulah kenapa ketika Bapak melihat negara-negara Kristen yang benar-benar ya, negara Kristen yang benar-benar bukan negara ateis ya, karena memang banyak juga negara itu ateis. Tapi kita melihatnya seperti negara Kristen. Makanya kalau kita lihat negara-negara Kristen itu begitu mengasihi. Ada pengungsi dari mana yang kemudian terjadi perang karena agama ditampung. Karena apa? Karena kita tahu bahwa musuh kita itu roh-roh jahat di udara, bukan orang-orangnya itu. Meskipun secara daging kita ini merasa berat, karena kalau dari teman-teman yang cerita di Eropa misalnya ya, itu pajak mereka tinggi, pajak mereka bekerja tinggi untuk membayari pengungsi-pengungsi ini. Ini ceritanya ya. Karena kita tahu bahwa kita mengasihi mereka, kita memberkati mereka, bukan mereka musuh kita. Juga bukan bukan teman-teman yang ada di sini, bukan teman-teman yang berbeda pendapat dengan saya, berbeda iman dengan saya, bukan. Tapi kuasa-kuasa si jahat itu loh, yang menipu banyak manusia.
Bagaimana penipuan itu terjadi? Karena penipuan itu dibungkus dengan sesuatu kebaikan yang di dalamnya ada kejahatan. Itulah namanya penipuan. Makanya manusia sulit untuk membedakan itu. Hanya kasih karunia Tuhan, kasih karunia Yesus Kristus yang bisa menolong kita. Itulah kenapa saya tetap mendoakan, memberkati Bapak-bapak yang di sini yang berbeda iman dengan saya. Itu ya Pak, bedanya Pak. Silakan. Oke, Waktu habis. Oke, terima kasih Pak Dokter ya. Kita temanya ini tadi ini masalah toleransi, bukan masalah cuma melebar-melebar kemana-mana nih, tapi nggak apa-apa lah. Masalah toleransi itu aja nih, bukan masalah apa namanya iman memberkati dan lain-lain, tapi tidak apa-apa. Silakan dari pihak Muslim ditanggapi di kesempatan terakhir 5 menit terakhir pihak Muslim sebelum masuk closing statement ya. Oke, aku start aja 2 menit ya. Nanti start aja tolong keluarin soal perang-perang yang mereka bahas itu di Al-Hajj 39 sama Asyura 40. Nih, sekarang soal kemunduran. Share screen. Oke, sebentar. Sabar. Mana ini? Udah. Share yang ini saya screen ini biar bisa kita. Padahal bisa langsung saya screen itu sampai ini. Silakan. Makanya hostnya silakan. Ininya biarin aja. Nah ini ya, silakan. Katanya negara kekristenan itu kaya-kaya. Cuma Islam yang kemundurannya. Kita cek aja coba 10 negara termiskin ini apakah Islam ada atau semuanya Islam. Kita lihat aja. Nah ini ya, 10 most poorest country mayoritas atau Islam. Negara termiskin. Nah kita lihat nih ada Madagaskar, Liberia, Malawi, Mozambik, Kongo, Sentral Afrika, Somalia, South Sudan. Kita lihat Madagaskar religionnya apa nih yang paling pertama. Kita buka terus Madagaskar religion survei membuktikan almost half of the population is Christian dan seperempatnya adalah Protestan, lalu seperlimanya adalah Katolik. Loh, kok kekristenan yang paling miskin ini? Oh mungkin yang kedua Islam, mungkin yang kedua Islam. Coba kita cek lagi. Liberia yang tadi gua sering bahas, coba kita lihat. Coba mungkin ini Islam mungkin. Coba religion, coba kita lihat. Liberia religion. Christianity is by far the most common faith in Liberia. Loh, kok kekristenan juga ini Liberia? Kok bisa kekristenan ini yang paling miskin? Katanya hukum kasih bikin kaya. Katanya hukum pendidikan kemunduran. Negara kedua, pertama yang paling miskin ini kekristenan. Gua bilang juga pindah kalian ke Afrika. Udah dapat pengajaran di Indonesia, pindah ke Afrika. Didik ini kekristenan di sana supaya pinter-pinter, supaya kaya-kaya. Gitu loh. Jangan mewek-mewek mental victim di Indonesia terus ngomong Islam itu paling miskin atau mundur. Ternyata kekristenan ini 2 terbawah kekristenan. Soal yang miskin-miskin. Ayo, kan enak gak sih ditabok kenyataan yang ada? Mungkin yang ketiga Islam mungkin. Kita lihat lagi. Mungkin yang ketiga Islam. Malawi, Malawi ini agak-agak Arabik. Kita lihat. Malawi religion kita lihat. Religion. Mana nih? Arabiknya di mana ya? Malawi religion. Enggak, agak-agak Arabik itu di mana ya? Gua Mana ya? Oh, according to 2018 sensus, 77% ini populasinya kekristenan juga. Waduh, ini miskin agama kekristenan bikin miskin negara ini. Makanya kesimpulan yang Kores Kristus dapat ketika kita membaca sebuah data itu cuma 2. Ketika populasi kekristenan mayoritas di sebuah negara cuma 2. Pertama, itu miskin nanti negaranya. Yang kedua, LGBT merajalela. Itu cuma itu doang. Masa depannya cuma itu doang kalau mayoritas kekristenan gitu loh. Nah, ini selingan aja berita-berita gitu ya. Dokter spesialis jangan marah, kami mengasihimu tetap. Selain paling miskin negara-negara yang menganut kekristenan, ini juga kita kalau bisa lihat negara kekristenan itu ini ya, banyak HIV-nya, banyak HIV. Jadi HIV itu berkembang bebas. Contoh ini ada di Eswatini terus Lesotho, Botswana, gitu kan. South Africa, Afrika Selatan, Namibia, ini kekristenan semua dan ini semuanya banyak HIV-nya. Kasih itu ternyata tidak mempan dengan HIV ya. Kirain tuh bisa mempan dengan HIV kasih itu. Nah, terus ini yang ateis nanti dicaplok-caplok lagi. Rusia dibilang kekristenan. Oh, Jerman yang menampung banyak pengungsi ternyata ateis semua isinya, bukan kekristenan. Baca berita enggak sih? Atau enggak punya koran dan TV di rumah? Makanya bawa data kalau dialog sama muslim.
supaya bisa menerima kenyataan sebelum Kores Kristus yang ngomong gitu loh. Karena kalau Kores Kristus sudah ngelampirin data sakit jadinya. Gitu. Silakan Ustaz Najat tafadhol. Timer. Ya, udah. Tafadhol. Oke, saya ya. 54 detik. Silakan. Jadi aku ya. Oke, ini ya ajaran salah satu ajaran Bible, Yohanes 1:10-11. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Gak boleh bilang salam sama dia. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Nah, ini agama dalam kitab Anda. Kemudian surah Al-Asyura ya ayat 40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Balasan dari kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Ini namanya konsep keadilan. Sebagaimana ketika ada keluarga kita dibunuh atau diganggu oleh orang-orang jahat, maka kita melaporkan kepada polisi sebagai bentuk keadilan. Oke. Alhamdulillah. Oke, sebentar sebelum masuk ke closing statement, ini kita sampai di ujung acara debatnya ya. Sesama narasumber, kita sampai di ujung acara. Sebelum masuk closing statement, nggak ada salahnya iklan dulu lah, biar para narasumber kita bisa menyiapkan closing statement yang indah sambil minum air putih. Silakan Bang Kaisar, iklan dulu lah. Oke, biar tenangin suasana. Suasana. Acara debat malam ini disiarkan di channel YouTube Kristen, yaitu FIC Channel, Family in Christ Official Channel, Friends Talking, CAF, Martir, Channel Kanuru Channel, Teolog Kontekstual, Urban Channel, Scott Orang Indonesia Channel, Apel 88, Sang Apologet 12, Uti Watida WAFM Channel, Domba Kecil Channel, dan beberapa channel Kristen lainnya. Silakan Awi. Oke, begitupun di Menara Siar Muslim ya, selalu disiarkan secara live di YouTube, yaitu Penegak Islam Channel, Media Dakwah Muslim Channel, Kata Pengantar Channel. Apa ini? Ada Rion nama pacarnya tuh. Tunggu Bang Amir, kita ambil dulu Bang Amir. Sabar. Itu Bang Amir ya, bukan Masih Arif. terganggu. Bang Amir. Oke, Penegak Islam Channel, Kata Pengantar Channel, Uco Tebas, Sudut Pandang Muslim Channel, Triun Slayer Comment Center, apalagi Riva Mau TV, dan Zulkifli M. Abbas Official. Jadi kita sampai di sesi closing statement 2 kali 5 menit. Kita berikan kesempatan pertama ke pihak Kristen untuk closing statement. Silakan ya. Aderion dan Pak Dokter. Iya, aku tentang masalah toleransi. Jelas kekristen itu jauh lebih bertoleransi dari ajaran apapun itu di Indonesia minimal. Karena kita dari konkretnya gitu ya, aku minta maaf sebelumnya kalau memang pernyataan-pernyataanku yang membilang bahwa teroris di Indonesia itu adalah agama Islam, beragama Islam, KTP-nya agamanya Islam, memang betul. Tapi memang itu sakit, betul. Ya memang itu sakit. Minimal mayoritas ada mungkin. Oh, ada Rian, ada yang Kristen, ada betul mungkin. Tapi itu juga harus diselidikin. Tapi I'm so sorry, mayoritas teroris di Indonesia itu adalah KTP-nya beragama Islam. Saya nggak bilang Muslim yang benar ya, saya nggak bilang itu. KTP-nya minimal beragama Islam, dan itu memang menyakitkan bagi teman-teman Muslim, dan saya minta maaf tentang hal itu. Saya minta maaf banget karena apa ya, bom Bali itu ada 2 kali dan berbagai macam bom itu nggak pernah ada dari GBI, GKI, HKBP, tidak pernah, Bapak, tidak pernah. Ini yang saya sedihin. Terus tiba-tiba kalian menyebutkan agak rendah. Terus tiba-tiba kalian menyebutkan bahwa kalian agama yang toleran. I'm so sorry. Bahkan kalian menyebutkan Natal pun haram. Bagaimana kalau kalian bisa menyebutkan bahwa kalian itu adalah bertoleransi? Menyebutkan haram karena itu melanggar akidah. Akidah dari mana? Kamu menyebutkan selamat hari kemerdekaan ya? Itu melanggar akidah nggak? Melanggar. Kenapa kamu nyebutin itu? Apa aku tentang menyebutkan selamat hari Natal ya, Aderion, ya kan? Isa juga lahir, Yesus juga lahir.
Loh, itu kan Tuhan. Itu masalah kamu, tapi kan itu kan kita memperingati kelahiran dia, bukan memperingati hari Tuhan. I'm so sorry, ini adalah suatu hal yang tidak toleran. Bahkan kalian menyebutkan kami mengimani kitab-kitab sebelumnya. Saya nggak ngerti kitab-kitab sebelumnya yang kamu maksud kitab apa. Saya nggak ngerti. Kitab apa? Kitab khayalan itu. I'm so sorry ya. Kitab kalian yang kalian sebut adalah kitab-kitab sebelumnya, itu adalah kitab khayalan. Injil siapa? Saya nggak ngerti. Oh, bukan Matius, bukan Markus, bukan Lukas. Itu kan perkataan Yohanes. Itu perkataan Markus. Lalu perkataan siapa harusnya? Lalu tulisan siapa harusnya? Nggak tahu. Lalu kan kelar. Ini kan nggak akademis cara seperti ini gitu loh, Pak. Kalau kamu mau menyangkal bahwa kitab Injil itu ditulis oleh Yohanes, Lukas, Matius, dan Markus, ya tunjukkan siapa penulis yang benar. Bukan cuma hanya menyanggah. Menyanggah itu gampang. Anak kecil kamu nggak perlu sekolah. Kalian nggak perlu sekolah untuk menyanggah seperti itu. Menyanggah itu gampang, tapi membuktikan itu sulit. Nah, ini ya PR yang harus dikerjakan oleh umat polemikus Muslim. Kira-kira seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, nampaknya memang Kores tadi itu salah fokus. Ya, kalau kita ingin menguji suatu ajaran atau suatu alat aja ya, suatu alat itu jangan cari yang rendah, jangan cari yang tidak maju ke yang maju. Kita uji itu dari yang maju. Saya nggak ngomong kaya loh ya, kita nggak ngomong kaya dari tadi, ngomong maju dalam arti maju itu sumber dayanya maju, pengetahuannya maju, dan kekayaan itu kan otomatis mengikuti dari kemajuan itu. Jadi kamu salah fokus. Nah, ngujinya itu bukan dari yang bawah. Kalau dari yang bawah, lah apakah mereka menggunakan filsafat itu dengan benar? Ngujinya itu dari yang atas. Benarkah filsafat ini bisa untuk dipakai untuk membuat negara itu menjadi maju? Kamu kalau menguji dari yang bawah, kamu salah fokus. Di mana-mana itu kalau ngujinya seperti itu ya salah fokus. Karena nanti jadinya apakah orang ini menggunakan tools atau filsafat itu dengan benar apa enggak? Semakin kamu menunjukkan data itu, semakin kamu membuktikan bahwa dirimu itu salah fokus. Enggak ngerti bagaimana cara menguji sesuatu karena kamu terbiasa tidak pernah menguji. Kitamu sendiri melarang untuk bertanya. Sama seperti tadi. Kamu terbiasa dengan kitab yang acak-acakan, buku yang acak-acakan, akhirnya kamu nggak ngerti tentang kronologi. Gitu ya. Jadi untuk menguji itu bukan dari, dan ini nggak ngomongin tentang kaya atau miskin ya, kita ngomongin maju dalam arti manusianya berkembang di segala lini berkembang, dan uji dari yang atas, jangan dari yang bawah, karena kalau yang bawah ya kamu jadi salah dalam cara mengujinya. Itu ya, dan semakin ditunjukkan dengan dalil-dalil tadi semakin membuktikan bahwa ajaran kita ini memang jauh, ya kan? Ajaran kita ini tinggi, mengajarkan bahkan mengasihi musuh. Sedangkan di tempat kamu justru membeda-bedakan, justru musuhnya diperangi dan bahkan orang kafir juga disuruh diperangi di sekitar kamu. Waktu habis. Oke, terima kasih Pak Dokter dengan Aderion, ini bagus sekali framing-framingnya ya, tapi nggak apa-apa karena Aderion tadi kan menyinggung ke kitab acak-acakan yang nanti kita bisa lihat aja pemirsa di YouTube siapa yang acak-acakan itu kitab yang direvisi terus setiap tahun atau yang bagaimana itu yang kitab yang perlu perbaikan kah yang acak-acakan itu yang perlu silakan nanti ditampilkan Bang Kores, negara terkaya di dunia itu kan negara Islam itu biar ini aja lagi. Silakan dari pihak Muslim dibantah framing-framingnya itu. Iya, aman. Gampang ini. Mereka lari-lari kemana-mana bahasnya kalau ada toleransi. Kenapa ya? Karena data-datanya Kores Kristus dan penjelasan Ustaz Zina Naja ini nggak bisa di konterbalik gitu lah. Makanya larinya tuh ke jizyah, coba toleransinya di mana. Terus larinya tuh ke ke teroris-teroris yang cuma satu-satu. Yang teroris yang bisa bikin negara di Papua nggak dibahas sama sekali sama Derion. Kenapa Derion? Jangan sembunyi. Teroris kalian itu udah gua keluarin satu-satu. Belum nanti ada di teroris India. Orang-orang Hindu yang ingin melakukan peribadatan diculik dan dibunuh di sana. Itu namanya ada Democratic of Bodoland dan juga Consideration of Tripura. Itu ada dua itu. Bodoland, Tripura. Kekristenan ini mereka menghancurkan suku-suku India yang sedang melakukan ibadah di sana. Apakah Kristen tahu yang kayak gini? Nggak tahu mereka. Karena yang nyuapinya adalah para penghujat-penghujat YouTuber gitu. Jadi disuapinya hanya yang ada di Indonesia saja. Kalau udah kita bicara soal luar negeri, habis datanya, habis.
Kayak tadi kan kejadian, ada Rion motong-motong, dokter spesialis gagap-gagap untuk menjawab, dibilang menguji itu dari atas. Siap, kalau diuji dari atas gue siap-siap aja. Kenapa siap? Karena ini kekristenan anggaplah kaya itu di Eropa di Amerika sana. Cuman apa yang terjadi? HIV merajalela, gay LGBT merajalela, coba PTSD merajalela. Ini makanya gue bilang cuma dua arahnya. Kekristenan itu kalau nggak miskin, LGBT itu yang mesti lu ambil pelajarannya, dokter spesialis. Kemudian tadi Ustadz Najah bawain 1 Yohanes 10 gitu. Kita masih mending. Kekristenan nyautin salam, kita jawab salamnya waalaikum. Lah kalian nggak boleh kalian nggak boleh membalas kita salam. Dan nggak boleh kita diundang ke rumah. Ini kan menyedihkan gitu. Ini yang dalil-dalil kayak gini kok disembunyiin. Ketahuan sama muslim lah. Ibarat bangkai, mau kita nggak nengok, baunya tetap ke hidung gitu loh. Sakit kan sakit lah kenyataan. Sama berikut yang terakhir, ini titipan dari Akhi Billy ya. Itu kalau misalnya memang pengen diucapin Natal, pengen banget Islam ngucapin Natal, ya buktiin aja dulu itu Yesus memang lahir tanggal 25 Desember. Dibuktiin aja. Kita nggak mau berdusta kepada seorang Yesus yang walaupun dia berbahasa Yunani. Sekian. Ustadz Najah tafadhol. Monggo saya makan sahur ini. Gitu ya. Siap kalau begitu. Nah, ini aku lanjutin aja ya. Kita bahas apa lagi ya? Kita review aja tadi soal kemunduran ditabok balik karena banyak yang menganut agama kekristenan malah miskin-miskin. Lalu kemudian sebagian besar teroris Islam ternyata ini bisa share screen ya. Pause dulu dong. Ada waktu. Pause silakan. Pause dulu dong, ada waktu nih. Takutnya tadi aku dibilang bohong gitu. Yang di India itu itu mah cuma Koreus Kristus bohong-bohong aja. Enggak bohong. Koreus Kristus selalu ada datanya. Dokter bisanya bisa kita lihat ya. Iya, dari tadi mereka nggak bawa data, coba. Iya. Itulah, janganlah ke dialog itu membawakan tradisi orasi punya Yunani gitu. Bawa data, literasi. Kan punya kitab suci, punya kelas teologi ya. Masa nggak diajarin kalau dialog bawa data? Nih ya. Nah, ini. Nih, Christian Terrorist Group Massacre 75 Civilians in Assam. Nah, ini ya kekristenan teroris kekristenan membantai 75 sipil di Assam. Assam itu kota di India Utara. Namanya apa terorisnya? National Democratic Front of Bodoland. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Ini kalau dibaca di sini mereka membunuh orang-orang yang sedang melakukan peribadatan, sedang merayakan festival Hindu gitu si kekristenan di India ini. Terus nanti ada juga di MNCA juga memaksa. Nah, ini ya yang aku bold itu ya. Pressuring residents to convert to Christianity gitu. Nah, kalau misalnya nggak mau dibunuh juga ini. Ini NDFB tetap sama. Manmasi National Christian Army itu yang maksa-maksa untuk convert ke Kristenan. Nah, ini petanya udah gua bikinin juga. Ini Assam tuh daerah sini ya yang warna merah. Dia adanya di India sebelah timur berarti timur ke utara. Nah, itulah. Makanya jadi itu ada dua solusi untuk kalian pindah ke India Utara atau enggak ke Afrika Tengah gitu. Karena di sanalah mayoritas kekristenan yang sangat menerapkan kasih, sangat menerapkan agape gitu. Itulah kenapa kan amanat agung itu bukan sampaikanlah seperti dalam Islam baligu ani walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun hanya 1 ayat, sampaikan, tidak ada pemaksaan. Kalian kan apa? Jadikan. Kalau dijadikan mau nggak mau mesti jadi pemaksaan itu my bre. Nah, kalau nggak percaya masih ada pemaksaan, kita sekarang main dalil bre. Berapa lagi nih waktunya? 2 menit, masih lama ternyata. Kita main dalil. Lupa kali. Ini makanya baca Biblos itu sampai khatam. Ini ada di Lukas 14. Mana nih? Lukas 14 23 sampai 24. Kita lihat. Nah, itu. Nah, ini ya. Ini warna merah ya. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan, paksalah. Asik. Paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Asik. Yesus ngomong kayak gitu. Rumahnya harus penuh. Jadi orang-orang itu harus dipaksa. Mau nggak mau orang ini ikut masuk ke rumahnya mesti dipaksa gitu. Mesti dipaksa masuk ke surganya kekristenan. Nah, itulah kenapa ada sembako ke pelosok-pelosok gitu kan, ditawarin gitu. Nah, terus yang kocak ini dalil ini sangat cocok dengan tragedi di Filipina ya. Kalau bisa kita lihat. Filipina mana nih Filipina? Filipina itu ada di ini Yahudi, ini Yahudi punya
punya perayaan ketika mereka selamat dari Andalusia. Itu di negara Muslim. Punya nggak kalian di negara-negara kekristenan Yahudi merayakan sesuatu? Nggak ada kan? Itulah. Nih, ini ada di sini kalau nggak salah. Aduh lupa gua. Aduh selamat lu, data gua satu lagi nggak keluar nih soal kekristenan. Oh ini nih. Force mana force tuh? Ya gitulah intinya, pokoknya Oke. kekristenan nggak ada sama sekali datang dengan kasih ke setiap wilayah-wilayah yang dihinggapi. Oke. Jadi ya udah gua wafat aja. Untuk yang di channel Triun Slayer Comment Center, Bagus. Gue suka. sekian yang bisa aku jelaskan. Kalau misalnya ada kesalahan itu datangnya dari Kores Kristus dan Pasti. Ustadz Najah, tapi kalau kebenaran itu Semuanya datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Padahal saya sudah menyampaikan dari Allah. Statement lu salah semua dan itu dari Allah. Diam Kenapa Gimana sih sih? ada yang takut kebenaran? Kenapa sih teman-teman Kristen yang takut kebenaran sih? Nggak usah dipotong lah, santai aja. Tadi waktunya Anda Suka motong-motong, suka marah-marah. Gimana Oke, itu? thank you. Nggak usah Terima kasih. takut Oh ini ada kebenaran. titipan lagi katanya. Ada Rion, Natal lu kalah sama hari kemerdekaan katanya. Hari kemerdekaan ada tanggalnya. Ini Muslim ini lucu-lucu. Kita sudah sampai di ujung acara ini ya. Dari Akhi Billy. Oke teman-teman, semuanya kita sudah sampai di closing statement. Tinggal sesi partisipan bertanya. Silakan dari Bang Kaisar, siapa partisipan Kristen yang akan bertanya? Oh, oke, sudah ada 3 ini yang diajukan. Kita mulai dari yang pertama ya, Mbak Yohana. Silakan Mbak Yohana, saya sudah buka mute-nya. Silakan. Langsung jadikan Apa saya ya? co-host saja. Langsung jadikan saya co-host karena saya mau share screen bentar. Oke. Sebentar. Sabar. Langsung jadi co-host. Silakan Mbak Yohana. Sebentar. Timer dulu. Tampilkan timer dulu sebentar Mbak Yohana ya. Dibikin timer 46, 4 menit di atas, 6 di bawah. Silakan. 46. 4 menit yang bertanya, 6 menit yang untuk menjawab nanti. Silakan 4 di atas, di bawah 6 ya. Sudah oke, di bawah 6 ya, oke. Dua timer itu aja yang kita Saya pakai. share screen dulu. Ya, sebentar, Pak. Oke, cukup 2 screen aja ya, oke. Ya, itu lagi, biar dibikinkan timernya. 46 ya. 3 kali 46, jika waktunya cukup nanti, kita pakai 3 kali, cuma minimal mungkin bisa 2 kali. Silakan, share screen si Mbak Yohana. Share screen dulu. Sebelum saya berbicara, jangan dijalankan waktunya. Oke, pause dulu waktunya, nanti setelah bicara baru dijalankan waktunya. Silakan Mbak Yohana. Kenapa itu dijalankan sebelum saya berbicara? Biarkan saya share screen. Itu Saya belum belum share jalan, itu screen. biasa aja. Itu belum jalan waktunya. Tenang aja, belum dijalankan. Nanti setelah berbicara baru dijalankan. Baik, shalom teman-teman, saya langsung saja. Pak, saya tertarik dengan link di sini mengenai toleransi nih Pak ya, sesuai judul. 4 petani dipenggal kepalanya di Poso. MIT ini adalah merupakan komunitas atau organisasi dari Islam Pak. Ini bagaimana Pak menurut Bapak, apalagi ini seorang petani Pak, dipenggal kepalanya, padahal ini adalah kelompok Islam. Silahkan. Oke, Dijawab. pause waktunya. Silakan tampilkan di layar timer. Pause waktunya. Bang Bambang ya. Tampilkan timer. Sebentar dulu ya, sebelum timer tampil kita belum mulai. Tampilkan timer. Nggak bisa aku sih ini. Iya enggak. Mas Bambang, tolong timernya. Lagi nggak bisa tombol. Ini nih, oke, ketemu. Oke, sebentar. Sip. Oke, siap. Oh, belum jalan tadi ya. Oke. Ulangi pertanyaannya Mbak Yohana. Silakan sebentar. Enggak. Loh kok. Ya. Saya tertarik dengan link di sini sesuai dengan judul tema kita hari ini, toleransi ya teman-teman. Di mana 4 petani dipenggal kepalanya di Poso teman-teman. Ini tahun 2021.
MIT itu diduga berada di balik teroris sadis ini. MIT itu adalah kelompok dari Islam sendiri, teman-teman. Bagaimana nih pendapat kalian atau tanggapan kalian mengenai MIT ini sendiri? 4 petani loh. Oke, Ini bukan siapa-siapa. paus waktunya, paus waktu yang 4. Ayo. Yuk. Silakan. Begitu mulai menjawab, jalankan waktu yang 6 ya. Silakan narasumber Muslim ditanggapi. Oh sebentar, tertutup mic-nya. Sebentar, kita buka dulu mic-nya. Sebentar. Maaf. Mana? Tolong resen yang Muslim resen. Aku gantian dong sama ini ada Gurunda. Assalamualaikum Gurunda dan juga Unik Rifa ya. Untuk silakan jawab Muslim. Itu Gurunda dipain aja. Oke, silakan Ustadz aja. Iya. Apa bisa jawab? Kabar itu kan diduga kan ya. Itu dari mana itu? Maksudnya Anda sudah melacak apa Anda? Itu soalnya kabarnya diduga itu. Diduga berarti bukan tersangka ya. Sudah sekian. Oke, lanjut. Paus. Jangan jalankan, saya belum berbicara, Pak. Ya, oke. Iya, jangan dijalankan dulu sebelum bicara. Jangan dijalankan. Ya. Tahu. 3,59. Apa ya? Riset 3,59 detik saya. Ya, tahu. Sebentar dulu. Sabar. Ya, Sabar. Tenang aja. Ya, benar. Tuh, Bukan 4, 3.59. Ini dong. Sebentar dulu. Dibulatkan ke-4 aja, dibulatkan ke 4 menit. Oke, sebentar dulu. Dibulatkan ke-3 tadi. Berapa? Bingung juga saya. 3. Kan 3,59 kan? 3,59. Iya. Oke, siap. Loh. Sebentar dulu. Jadi timer begini, kalaupun dia bentang layar, begitu bicara langsung jalankan timernya. Bisa seperti ini gitu loh. Aku belum distemper langsung tombol, langsung strondol. Mana sih? Ya, terima kasih teman-teman telah menjawab ya. Katanya itu diduga ya teman-teman. Udah. Mana suaranya Mbak Yuwana ini? Iya. Hilang suaranya Mbak. Iya. Ya teman-teman itu katanya diduga ya teman-teman. Ini bukan hanya diduga, kita semua tahu. Timernya belum apa-apain. Coba. Gak bisa. Ya, timernya jalan aja. Tangannya tidak usah tampil di layar, jalan aja. Iya, udah wis, jalan sudah timernya. Ini kan timer tetap jalan itu. Saya belum Pak. 3,57. Riset. Aduh. Tidak. Aduh. Timer, biarkan aja timernya jalan. Meskipun ditutup ditimpa dengan share screen, timer kan tetap jalan. Aduh. 3,57 Pak. Belum di reset. Ini berarti dari tadi timer gak jalan ini kan, waktunya cuma 4 menit. Berarti dari tadi timer gak pernah jalan ini. Iya. Enggak, saya berbicara hanya beberapa detik Pak. Ya, lanjut. Oh, berbicara cuma 3 detik ya dari tadi ya. Ya, siap. 1, 2, jalankan 3. Aja timernya, nggak usah jalankan aja dulu. Jalankan ya, silakan. Belum silakan ya. screen. Belum. Ya teman-teman, katanya ini diduga ya teman-teman. Padahal teman-teman ini kita tunggu. tahu ini sangat gempar sekali. Belum nembak gitu loh. Belum nembak langsung sampai bicara gitu loh. Gak apa-apa. Jalankan aja. Setelah tembak langsung tak kasih tambah lagi 3 detik. Ya. Oke, silakan. Walaupun ini timernya tidak profesional, tidak apa-apa teman-teman. Kita langsungkan saja. Katanya ini adalah diduga teman-teman. Baiklah, saya akan menerimanya teman-teman. Gak apa-apa, kita langsung saja teman-teman. Di sini bahkan ya teman-teman ya, ceramahnya si Pak Hasim Yahya, saya buka juga, ini merupakan dari lamannya teman-teman sendiri nih teman-teman. Katanya BNN dan itu merupakan musuhnya Muslim sendiri, Islam. Densus 88 itu merupakan musuh Islam karena menghalangi teroris, teman-teman. Itu bagaimana, Pak? Menurut pendapat Bapak itu Ustadz Bapak sendiri. Silakan. Oke, di pause. Silakan Bang Ustadz Juma sudah bukakan ininya, bukakan mute-nya, silakan Ustadz Juma tuh berikan jawaban.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi gini, di dalam pengajaran agama Islam itu rambu-rambunya sudah sangat jelas dan sempurna. Tetapi kita lihat dalam kehidupan kita sebagai manusia, contoh misalnya sudah ada rambu-rambu lalu lintas, tapi masih juga dilanggar. Islam sudah menyediakan aturan main, ya. Tapi kemudian ada oknum-oknum yang melanggar aturan main itu. Islam melarang membunuh, Islam melarang bunuh diri. Dah, selesai. Itu pentingnya untuk belajar Islam secara kafah, secara keseluruhan. Bukan melihat kasus per kasus. Kalau kita melihat kasus per kasus, di negara kita ini mayoritas Islam. Dan hanya poin per titik-titik aja kejadian-kejadian seperti itu. Tengok di negara yang mayoritas Kristen. Tiap hari terjadi kejadian kayak begitu, hanya tidak diekspos. Gak usah terlalu jauh lah, ya. Coba kita lihat bagaimana di daerah kita ini yang mayoritas menjadi basis negara orang-orang Kristen. Tengok di Papua misalnya. Gak usah nutup mata dengan kayak begitu. Kalau di Islam itu sudah sangat jelas, aturan mainnya ada. Dan coba kita lihat teroris-teroris yang ada di Indonesia, yang beragama Islam itu, yang berKTP Islam. Ya, kurus, tidak berpendidikan, latar belakang pendidikannya apa, mereka miskin dan seterusnya. Lihat teroris yang sesungguhnya itu yang kayak mana, yang intelektual, yang mampu mengirim senjata nuklir masuk ke dalam sebuah negara. Itulah teroris yang asli. Jadi jangan karena hanya bom letupan kayak kentut, Islam jadi dikatakan teroris. Tapi kalau agama mereka pelakunya semuanya adalah penyembah Yesus, dianggap bukan agama yang mereka lakukan. Kenapa? Karena sejatinya sahabat Kristen ini memang tidak pernah membawa-bawa nama Yesus di dalam hal yang buruk. Dan memang dalam hal kebaikan yang mereka lakukan hari ini juga bukan karena berdasarkan atas ajaran Yesus. Contoh, nyembah Yesus. Ajaran siapa itu? Bukan diajarkan oleh Yesus. Kalau mereka ini pengikut Yesus, maka mereka akan melakukan apa yang Yesus perintahkan. Orang tidak bisa menjadi pengikutnya kalau tidak membenci ibunya, bapaknya, anaknya, istrinya. Itu ajaran Yesus yang benar. Tapi karena mereka ini bukan pengikut, ya mereka milih-milih. Nah, kalau saya pun bilang mengatakan yang tadi membunuh katanya, perintah membunuh dan seterusnya. Coba deh, yang ngaku dokter tadi, coba angkat tangan, saya ingin tanya sama Anda. Coba Anda bandingkan antara kata kasihilah musuhmu itu ada berapa kata di dalam kitab Anda, bandingkan dengan perintah bunuhlah. Coba kita menghitung. Anda petantang-petenteng kasihilah. Ada berapa ribu perintah bunuh dalam kitab Anda? Dan kasihilah itu hanya ada berapa ayat? 2 ayat kalau nggak salah. Gitu, saudara. Oke, paus. Silakan, Mbak Yohana. Dibacakan aja, biar kalau nanti datanya dibacakan aja dulu. Nanti kalau kita perlu data baru. Iya, baik teman-teman. Saya menilik dari pernyataan. Jalankan aja timernya. Jalannya aja. Bambang, kalau begitu jalan. Ya, lanjut aja, langsung aja timer. Jalankan aja timernya, jalankan. Ya. Ya, oke, teman-teman, saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Pak Zuma. Katanya kalau di luar dari kekristenan itu bakalan dipilih-pilih dan segala macam. Tetapi saya tidak menemukan sumbernya. Malah saya menemukan sumber tragis, pria ini bunuh ibu kandungnya. Gara-gara apa? Murtad. Ini kejadiannya baru tahun 2021 bulan September. Bagaimana ini Pak Zuma? Anda menanggapi kasus ini? Silahkan. Oke. Tadi saya sudah mengatakan kalau ada oknum KTP-nya Islam melakukan hal yang seperti itu sudah melanggar hukum Islam. Tapi kalau dalam agama Anda tidak. Kalau berdasar terhadap kitab Anda, saya boleh buktikan datanya. Bunuhlah anak-anak keturunan pendosa. Tuhan membunuh pengikutnya yang baik hanya karena teledor. Mati dibunuh singa itu perintah Tuhan. Tuhan membunuh karena penasaran. Bunuhlah anak-anak yang sedang mengejek. Bunuhlah manusia yang bekerja pada hari Minggu. Bunuhlah seorang yang memasuki ruangan suci tabernakel, waria harus dihukum mati. Bunuhlah nabi pemimpin agama lain. Ada perintahnya di kitab Anda. Yang Anda tunjukkan ada nggak perintah yang di Al-Quran? Nggak ada. Makanya aku bilang jangan. Kasih. Paus. Dalil, tunjuk dalilnya. Silakan. Tanggapi. Biar saya suapin ayatnya di kitab Anda, perintah membunuh itu.
Baik, saya juga tertarik yang dia bilang membunuh itu ada di kekristenan. Nanti saya akan jawab. Oh, Tapi pasti. saya akan membuka dulu Pasti. semua kasus. Dalilnya ada timer. ribuan. Ya, udah. Ya, langsung saja timer ketika saya berbicara. Oke, ini saya tertarik dengan omongan si Pak Zuma ini. Katanya kekristenan itu mengajarkan hukumnya itu membunuh, sedangkan di 10 perintah tidak ada seperti itu, teman-teman. Tetapi saya mengupas dulu semua kejadian yang ada di Indonesia. Itu semuanya adalah teman-teman Islam sendiri loh. Bahkan ini adalah di Filipina, gereja di Filipina. Kalau cerita lengkapnya kalian bisa baca ya teman-teman. Gereja Filipina ini membantu masjid, pembangunan masjid di Filipina. Tetapi apa? Malah jemaah dari masjid itu yang mengebom gereja ini. Bagaimana menurut Bapak Zuma untuk menanggapi kasus ini yang ada di Sekali lagi saya sampaikan kepada Anda, itu melanggar aturan mainnya Islam. Islam itu rahmatan lil alamin. Perintahnya jelas di dalam Islam. Barang siapa yang membunuh satu manusia di dalam ajaran Islam, maka dia sama membunuh seluruh manusia. Itu ajaran Islam. Nah sekarang begini, kita di Indonesia, Anda sudah merasakan bagaimana mayoritas Islam di negara ini. Anda santai-santai saja, Anda damai di sini. Kita belum merasakan Anda yang mayoritas di sini. Jadi jangan coba-coba berbicara mengenai toleransi. Kita sudah merasakan bagaimana penjajah yang membunuh jutaan penduduk Indonesia, penduduk Nusantara. Begitu mereka pergi, rumah ibadah mereka dijaga oleh umat Islam. Dan Anda bisa nikmati hari ini. Coba kita bandingkan kalau Islam yang menjajah di negara ini. Apa yang terjadi? Jadi toleransi itu hanya dalam Islam. Al-Ma'idah ayat 32. Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, maka dia sama saja membunuh seluruh manusia di atas muka bumi. Sementara perintah Yesus, bunuhlah seteruku yang tidak mau menjadi rajanya, yang tidak mau aku menjadi rajanya. Cuman karena Anda bukan pengikut, Anda tidak perhatikan itu. Demikian. Oke, Paus. Silakan. Mbak Yohana. Ada lagi. Mbak Yohana termute Ya, dia. Mana dia Mbak Yohana? katanya begini teman-teman, bahwa itu di luar dari akidahnya ya, dia murtad gitu, langsung dibunuh gitu. Bukan teman-teman. Bahkan di sini ini adalah menunjukkan bahwa bagaimana ajaran ini mengajarkan toleransi yang tidak tepat teman-teman. Bahkan guru di Perancis pun ini adalah kasus di mana anak ini ngeprank kepada orang tuanya, karena dia tidak mau sekolah. Dengan apa? Mengatakan gurunya itu menunjukkan kartun Nabi Muhammad. Makanya ayahnya itu menyuruh teroris untuk memenggal gurunya. Bagaimana menurut Bapak? Saya akan menjawab semuanya itu di akhir. Silakan. Boleh saya tambahi Bang Zuma? Sebentar Bang. Saya screen. Izinkan saya screen dulu. Di timer jangan dihidupkan. Saya screen. Ini gimana ini? Tidak bisa saya screen ini. Langsung tembak. Tidak, saya cuma nampakkan gambar aja kok. Kalau cuma data-data seperti itu, oknum-oknum ya, saya juga bisa banyak di Google. Ya. Silakan Bang. Oke. Nah, cuma nyontohkan seperti ini di Google, gampang lah. Masjid dan kios Muslim ditoleransi ke Papua dibakar teroris Kristen. 2016 kalau itu, cuma Bang. seperti ini. Ada lagi seumpama ini ya. Iya, ratusan ribu anak jadi korban pelecehan seksual pastor. Nah, kalau cuma seperti ini Bang Yohana ya sampai besok udah selesai. Saya juga banyak. Monggo teruskan Bang Zuma. Ya, Oke, jalankan Bang ya. saya katakan kepada saudari saya ya. Itu oknum. Islam itu rahmatan lil alamin. Kaidah-kaidahnya jelas. Tapi kalau di kitab Anda, bunuhlah seluruh isi kota jika kamu temukan satu orang saja yang beragama lain. Apa ini? Ya, coba ini Anda perhatikan. Cuman karena Anda bukan pengikut daripada Yesus, Anda tidak melakukan. Lanjut yang lain. Paus. Silakan Mbak Yohana. Mbak Yohana silakan. Yo, keluarkan lagi Google-nya, sama-sama ada Google ini, banyak. Ayo. Tadi yang pepet-pepet katanya itu yang pepet-pepet. Alah. Sudah dijawab itu, Ustaz.
Ya, teman-teman, saya itu tertarik banget teman-teman. Katanya begini, kenapa sih share screen saya ini di close? Saya nggak suka. Ini katanya Islam itu udah jelas katanya kan teman-teman. Bahkan di sini teman-teman dikatakan seperti ini ya. Ini adalah hadis ya, hadis mereka sendiri, Sahih Muslim. Terserah mereka mau menerima atau tidak. Tapi ini adalah iman mereka bahwa Quran itu disebarengin dengan hadis. Di sini tertulis bahwa Nasrani dan Yahudi itu kalau diserahkan ke Islam itu adalah sebagai penebus dari siksa api neraka. Inikah disebut toleransi yang diajarkan kepada Allah kepada Nabi ketika dikatakan Pak Zuma dan lain menanggap? Enggak, Ustaz Zuma. Silakan, Ahi, silakan. 25 detik. Ya. Saya kan sudah jelaskan dari awal, Mbak Yohana, makanya dengarkan dari awal. Bahwa Allah itu punya sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman itu apa? Mengasihi kepada umat kafir dan umat Islam. Makanya Rasulullah bersabda, irhamu fil ardi yarhamu kafis samai. Kasihilah yang di bumi, maka Allah akan mengasihimu. Kalau kita mau bahas akidah, panjang lagi nanti di belakang. Oke, siap. Habis waktunya. Oke, silakan Yohana, ada waktunya 50 detik, silakan. Silakan di Yohana 50 detik. Iya, terima kasih Bapak. Bapak bilang Muslim itu benar-benar mengajarkan yang namanya toleransi, teman-teman. Di sini bahkan ya teman-teman, kenapa sih share screen saya diganggu? Saya nggak suka. Di sini dikatakan di hadis sahih, ini ada di hadis Sunan nih, salah ralat. Sunan Ibnu Majah nomor 2649 dikatakan seorang muslim tidak dibunuh lantaran membunuh seorang kafir. Katanya ini adalah toleransi. Aku nggak tahu itu toleransi atau toleransi. Bahkan di An-Nisa ayat 91 pun dikatakan perangilah mereka dimanapun mereka berada. Gitu loh teman-teman. Ini bagaimana teman-teman? Kalian menanggapi ini seperti apa? Bahkan ini bukan hanya di hadis ini saja. Bahkan memerangi muslim pun. Di sini dikatakan kekafiran ada mencelanya ada kefasikan. Ini bagaimana teman-teman? Katanya adalah iman yang benar-benar bagus sekali. Nah, di mana setiap yang namanya teror ini teman-teman semuanya membawa yang namanya apa? Membawa yang namanya imannya sendiri teman-teman. Mereka melakukan ini karena iman, bukan karena namanya oknum. Kalau yang dikatakan mengenai gereja teman-teman, yang dibawa oleh si layar tadi mengenai yang kekristenan yang di Afrika, kasus Kristen di Afrika. Kristen yang dipersekusi malah teman-teman ya, persekusi bukan hanya di ini aja di Indonesia, ternyata teman-teman di Afrika juga ada gitu loh. Teman-teman, bahkan ini tidak diangkat oleh si layar gitu loh. Nah ya silahkan bisa teman-teman nilai ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Yohana. Silakan tampilkan timer. Penanya muslim pertama Uni Rifa. Silakan dibuka mic-nya Uni Rifa. Sebentar dulu. Oke. Oke, 4 menit waktu ini ya, waktu bertanya. Suara saya kedengaran? Oke, kedengaran. Oke. Sebentar. Saya cari tempat dulu karena saya di dalam ruang. Oke, sekarang oke. Saya mau tanya nih sama teman-teman Kristen. Apakah kalian itu boleh berperang? Oke, pause. Silakan dari saya bentar Kristen. ya. Silakan. Tergantung, karena kita ini kan umat berhikmat, bukan bersyariat. Karena kita tahu bahwa syariat ini kan, hikmat ini jauh lebih tinggi daripada syariat. Itu jawaban saya. Tergantung jawabannya. Jawabannya tergantung ya. Jawabannya tergantung. Nggak ada di dalam ajaran Yesus tuh nggak ada berperang lah, nggak ada lagi. Itu semua tentang masalah teknis peperangan itu semua diserahkan kepada pemerintahan masing-masing. Itu yang ajaran Yesus nggak pernah ngomong perang lah, nggak ada itu. Ajaran Yesus nggak pernah ngomongin tentang perang lah. Tapi boleh nggak berperang? Ya itu tergantung. Betul jawaban Pak Dokter. Ya kan kita kan punya hukum kan. Ya itu diserahkan kepada pemerintahan masing-masing sesuai dengan cukup Ade. Kita ya. Silakan pause. Oke, tergantung apa Pak Dokter dan Aderion? Oke, pause.
Ya tergantung kondisinya, makanya kita ini kan dituntut, kita ini Tuhan tuh ingin kita ini menjadi umat yang berhikmat, bukan bersyariat. Syariat itu terbatas. Makanya kita ini kan, mengapa kita ini jauh lebih peradaban lebih maju ya? Maju bukan kaya ya, saya ngomong maju. Maju itu artinya peradabannya maju, sumber dayanya maju, ya sumber daya manusianya maju. Karena kita berhikmat, bukan bersyariat. Silakan, Pak. Iya, itu kan tergantung kan, makanya kan yang disebut sama Paulus, rasul kami yang paling kami hormati. Mereka nyebutnya, Yesus, Paulus sebutkan, hormatilah pemerintahan di atas kamu. Di pemerintahan kita seperti apa? Bagaimana undang-undang peperangan saat itu bagaimana, ya itu dihormati. Seperti itu. Karena Yesus itu nggak pernah mengajarkan syariat. Memang kan namanya disebutnya kan kabar Injil kan, tentang kerajaan Allah itu kan. Ya kira-kira seperti itu. Oke, Paus. Oke, dengan kata lain kalian mengatakan masalah duniawi yang sangat krusial seperti itu, pertahanan negara pun tidak diatur oleh Yesus ya. Wow, diserahkan kepada pemerintah. Jadi kalau pemerintah memerintahkan kalian berperang karena ada sesuatu dan lain hal, kalian berperang nggak teman-teman Kristen? Misal nih contoh ada PKI muncul atau ada penjajah lagi, karena memang pernah dijajah sih Indonesia ini. Terus gimana? Kalian berperang nggak Kristen? Paus. Stop. Ya tergantung, ya kan seperti yang dijawab sama Pak Dokter. Halo, denger ya suara gue? Ya sesuai dengan yang disebutkan apa sesuai dengan jawaban kami dari awal. Itu tergantung bagaimana pemerintah yang dimaksud. Karena kan Injil itu kan dikabarkan kan untuk segala bangsa. Kecuali memang kalau Quran kan hanya untuk orang Arab, memang diaturin secara syariat menurut orang Arab. Tapi Injil itu dikabarkan untuk segala bangsa. Mengenai tata peperangan itu tergantung negara masing-masing. Ya saya nggak ngerti bagaimana ajaran di Thailand, di Indonesia itu tergantung. Karena kerajaan Yesus itu kerajaannya itu bukan di dunia ini. Ya, ya. Itu jadi yang ya memang dari awal kita ini tidak diciptakan untuk berperang ya. Tuhan menciptakan baik. Tuhan itu tidak menciptakan orang untuk berperang dari awal, dan Tuhan ingin manusia kembali seperti pada awal pertama diciptakan. Itu ya, tergantung siapanya. Udah, silakan. Yesus tuh nggak pernah mengajarkan tentang perang. Ya. Syariat itu, Injil itu bukan syariat, Pak. Kabar baik. Syariat itu terbatas. Silakan dilanjut. Paus dulu. Oke, Paus. Oke, izin share screen dong, boleh nggak? Boleh dong. Boleh. Oh, jalan itu tempernya itu. Paus dulu, Paus. Boleh dong, Pak. Kalau perlu banyak, jangan seperti narasumber Islam dari tadi. Perasaan dari tadi kalian yang curhat nggak ada data. Ketawa aja. Oke, nggak apa-apa. Enggak usah. Jangan kejam dong. Terima kasih. Enggak. Ini menumpari training karena netizen bisa melihat kok. Cukup aja, enggak usah. Silakan Miri Pak, bisa share screen itu. Bisa lihat nggak ini? Jokowi terbitkan aturan masyarakat wajib ikut perang. Ya iya, berarti pemerintahan kita wajib ikut Jokowi. Nah. Oke. Artinya kamu perang nggak, Dion? Apa? Berarti boleh perang nggak kalian Kristen? Bukan Kristen, Pak. Ini kan tentang pemerintahnya. Kita ini adalah warga di dunia ini mengikuti pemerintah. Bentar dulu, Pak. Bentar. Bukan. Gini lah, Pak. Kita timer yang saya jelaskan. Ya, saya jawab. Bukan, ini sudah selesai. Saya jawab. Gini loh ya. Iya. Sabar. Saya aja dong di depan. Mau jawab Uniri Pak, tolong. Bukan loh. Uniri Pak dia sudah mau jawab. Bukan, dia nanya loh. Waktunya kok jalan sih. Saya sabar apa lagi? Betul. Saya mau sabar apa lagi sih, Pak? Pertanyaan saya dapat kok. Ya Uniri Pak, ini ada Rion mau jawab, tolong jangan ditimpali dulu sebelum dia selesai. Oh ya maaf. Tolong jangan dipotong ya, sebelum selesai. Saya, kamu tuh udah nanya, saya jawab sekarang. Ya monggo, nggak usah kejam, santai. Ya bukan kejang, kamu itu nanya tuh cuman sekali kan, beberapa kali kamu bilang ini boleh perang nggak? Ya jawab langsung. Hidupkan timernya di Rion. Paralel dengan apa yang tadi saya omongin, ajaran Paulus, hormatilah pemerintah di atas kamu. Nah ini kan pemerintahan yang saya di atas kami itu adalah Jokowi, saya hormati. Berperang ya berperang. Tapi kan tentang undang-undang peperangan berbeda dong negara-negara masing-masing.
Iya kan? Nah, Yesus itu gak mengajarkan tentang syariat perang, tidak, hormati. Ya kira-kira gitu. Ya, silakan Pak Dokter. Ya cukup, pause dulu. Oke, tadi kata si Rion dengan si dokter spesialis ini bilang bahwa tergantung katanya. Berarti sebenarnya kadang kita membagongkan juga bagi kita umat Islam ya. Yesus ini nggak membolehkan perang, tapi ketika Pak Presiden Jokowi suruh perang, maka mereka ikut perang. Berarti Pak Jokowi di atas Yesus. Kurang lebih begitu sih ya, benar nggak? Enggak dong. Stop. Itu Ya itu kan jelas ya, berikannya kepada baginda untuk baginda, kepada Tuhan untuk Tuhan, kan sudah jelas kan itu. Silakan dilanjut Pak Ade. Apanya yang jelas itu loh? Tolong jangan dipotong, Pak Ustadz Najat, tolong jangan dipotong. Begini loh. Tolong. Iya kan, Yesus dengan jelas menegaskan, kerajaanku bukan di dunia ini. Terus tiba-tiba kamu menyimpulkan, oh berarti Jokowi lebih tinggi. Saya nggak ngerti kesimpulan apa yang kamu dapat dari pernyataan Yesus bahwa kerajaanku bukan di sini. Mengenai pemerintahan di bumi itu diserahkan kepada pemerintahan masing-masing, dan bagi kami seorang Kristen untuk menghormati pemerintahan di atas kamu. Terus kamu buat kesimpulan bahwa Jokowi lebih tinggi dari Yesus, itu kesimpulan bebas kamu. Kesimpulan bebas kamu, it's okay, nggak apa-apa. Tapi bagaimana kamu bisa menyebutkan bahwa Yesus menyebutkan kerajaanku bukan di dunia ini? Ya terserah kamu. Silakan. Terima kasih. Silakan Diva. Pause waktunya. Ya. Oke, jadi kita tidak bicara tentang kerajaan di surga yang belum tentu jelas juga ada ya. Kita bicara tentang hukum di duniawi yang faktanya kita akan jalani bersama-sama. Jadi saya tadi nanya, gimana kalian Kristen boleh perang nggak? Tergantung. Digantung apa? Digantung yang digantung. Jawabnya nggak jelas. Terus dijawab sama kalian berdua. Kita mengikuti aturan pemerintah kita kan beda-beda. Ngapain bicara tentang aturan pemerintahan negara lain? Bicara tentang pemerintahan Indonesia aja, coy. Nah, terus saya kasih data bahwa ternyata Pak Jokowi mewajibkan setiap keluarga berperang kalau memang itu kan dibutuhkan. Sekarang secara jelas aja sebenarnya kalian ikut hukum Yesus atau hukum Pak Jokowi, itu aja sih sebenarnya tentang perang ini. Tapi jangan jawab. Thank you, nggak usah panjang Yon. Enggak lucu loh. Oke, saya jawab ya. Berikan kepada Kaisar apa yang wajib memberikan pada Kaisar, dan pada Tuhan apa yang wajib memberikan pada Tuhan. Jadi orang Riva ini membangga-banggakan syariat. Syariat itu terbatas, sudah saya katakan. Kamu tinggal di Mars, kamu gimana syariatnya coba? Di sana butuh hikmat, makanya kita ini manusia yang berhikmat, bukan bersyariat. Maka jawabannya tergantung. Oke. Yang kedua, kan kamu bilang, loh kerajaan kita saya nggak bilangin tentang kerajaan surga, ya gak jelas itu. Ya memang kerajaan kamu yang nggak jelas. Yesus menegaskan, kerajaanku bukan di sini. Yesus menegaskan itu. Tentang masalah di dunia ini itu diserahkan kepada pemerintahan yang ada di sekarang ini. Tapi kerajaan ditegas di surga. Ya udah. Kalau memang kecuali memang kalau kerajaan Allah Subhanahu wa taala mungkin nggak jelas. Makanya kamu nggak mau ngomongin tentang kerajaan Allah Subhanahu wa taala kan? Karena memang nggak jelas. Yesus menjelaskan, kerajaanku bukan di sini, tegas. Tolong jangan ditimpali. Di pause kalau stop, di pause. Udah Pak. Ya, jadi tadi Sirion bicara tentang kerajaan di surga, sementara kita hidup masih di dunia yang kita bisa kemungkinan diperangi dan PKI akan muncul. Lalu si dokter spesialis mengatakan hidup di Mars. Nggak boleh kayak gitu Pak, nggak boleh kayak gitu Pak. Nggak boleh kayak gitu Pak. Ini Islam seperti ini ya, ini ajaran Islam kayak begini ya. Kita lihat ya teman-teman Diam dulu. Wanita loh. Saya nggak menghina wanita mas sekali. Saya nggak menghina. Tolong. Oke, Uniripa, tolong jangan diulangi. Oke. Ini ajarannya kayak gini nih. Maafin. Jangan selalu banyak bicara dokter ajaran-ajaran. Kamu aja pembohong, bilang murtadin padahal bukan. Kami maafin. Ya kita saksikan teman-teman ya. Ajarannya Riva ya. Loh, tulisannya Pak dokter dia Pak dokter. Apa? Kami maafin kok. Gak apa-apa. Kita maafkan Riva. Kami maafin. Sudah cukup. Uniripa tolong jangan diulangi itu lagi. Tolong. Silakan. Kami maafin kamu. Ya, kita memaafkan. Sudah, tidak minta maaf kok juga dia. Wow, dewasa sekali. Jadi begini jalan-jalan kasih ya. Tunggu, itulah ajaran kasih, begitulah ajaran itu. Yang dibilang siplis dong. Sudah,
Cukup lah, cukup. Spesialis. Sudah Apa yang dihina nih? cukup. Awi, Aja, lanjut Udiripa. Awi kamu gimana? Jadi si Rion bicara tentang kerajaan surga, si dokter bicara tentang planet Mars. Pak Jokowi kan bukan memimpin di planet Mars, kita kan hidupnya di dunia, kok bawa-bawa syariat di planet Mars? Lagian siapa yang tinggal di planet Mars, kan lucu. Nah jadi kembali lagi, pertanyaan saya itu sebenarnya simple banget. Kalian boleh nggak Kristen berperang? Kan kasihi musuhmu. Jadi kalau ada musuh datang ke Indonesia, kalian nggak boleh perangi menurut Yesus, karena kalian ajaran kasih, tampar pipi kiri, kasih kanan. Nah terus ternyata kalau seandainya kondisinya Pak Jokowi suruh perang, boleh perang menurut kalian, berarti lebih tinggi hukum Pak Jokowi daripada Yesus. Kan itu kesimpulannya. Silakan dibantah. Stop. Paus. Ulang-ulang, nggak usah kami sudah menjawab itu. Memang ini adalah pertanyaan yang diulang-ulang sama Rifa. Ini membuat kesan bahwa kita tidak bisa menjawab. Kita sudah menjawab itu. Saya nggak mau menjawab. Pak Dokter, kita jangan menjawab karena kita sudah menjawab. Oke? Enggak, terima kasih Pak Moderator. Oke, terima kasih Adrian. Oke. Paus 1 menit. Oke, cukupkan aja lah. Tolong Uniripa juga. Inilah tidak usah diulang-ulang juga. Silakan. Berkhotbah ya teman-teman. Jadi umat Islam bersyukurlah kita jadi umat Islam karena kita diatur segala sesuatunya. Ketika ada orang jahat kepada kita, kita nggak dibiarkan bego untuk apa menerima begitu saja penderitaan kezoliman lain. Ada penjajah ke sini, kita tidak boleh menyambut dengan tari piring, apalagi dikasih duren. Jangan, kita harus memerangi, kita harus ikut Pak Jokowi. Dan apa yang disampaikan Pak Jokowi kalau kita wajib berperang itu sesuai dengan syariat Islam, karena kita wajib memerangi orang yang menjahat kepada kita. Tapi kita wajib berlaku adil. Di dalam surah Al-Mumtahan ayat 8 tidak terlarang bagi kita berbuat baik kepada mereka kalau kita diperangi. Itulah indahnya Islam, punya hukum jelas, enggak gabrul. Thank you. Oke, waktu cukup. Jadi sebelum masuk ke sesi penanya yang kedua, kami ingatkan kepada narasumber ataupun partisipan, tolong dijaga ucapan. Mohon maaf kepada kalau yang sudah terlibatkan tadi, saya mewakili kedua belah pihak untuk mohon maaf ya. Jadi tolong kepada narasumber dan semua ini saya mute all ini ya karena sudah mulai kurang kondusif. Adrian tolong ditahan diri. Jadi berikutnya Richard, saya sudah bukakan mute-nya. Silakan Bang Richard, perhatikan ke layar biar bisa lihat waktu. Ini saya ingatkan kepada kedua belah pihak untuk selalu melihat ke layar ya. Timer tolong juga diperhatikan, begitu stop salah satu pihak langsung di pause waktunya. Begitu berbicara di pihak lain langsung dijalankan waktunya. Silakan Brother Richard, apa yang mau ditanyakan? Oke, dimulai dari mau pertanyaan yang paling gampang sedunia atau langsung pertanyaan langsung skakmat nih? Monggo dijawab. Terserah aja lah, mau yang bagaimana. Iya, saya kasih ini pertanyaan pertama dulu ke mereka, tolong dijawab. Ya. Silakan. Pertanyaannya apa ini? Pertanyaan yang paling gampang. Ketika ya, sang pencipta, ketika sang pencipta menciptakan, yang diciptakan itu contoh manusia, Tuhan menciptakan manusia, butuh gak Tuhan itu sama manusia itu? Ya, cukup. Terima kasih. Sebentar, ini temanya adalah toleransi, tapi pertanyaannya ini agak-agak lain sedikit. Silakan narasumber Muslim mau dijawab bagaimana? Tidak apa-apa. Silakan narasumber. Tunggu, saya buka mic-nya dulu. Sebentar, saya buka mute-nya Bang Ustadz Juma. Silakan. Ustadz Zuma. Atau silakan Bang Ustadz Maja aja. Silakan sama aja. Saya sudah buka. Ini kan pertanyaannya di luar tema. Jadi kita mengarah ke tema saja biar selesai satu bab ini. Gak usah ke yang lain gitu. Sekian. Oke, terima kasih. Silakan Bang Richard, Brother Richard. Itu jawabannya Brother Richard. Silakan Brother Richard, kalau sudah dibuka mute-nya jangan di-mute lagi dirinya ya, dibuka aja terus. Cuma dikendalikan aja ucapan. Silakan. Oke, kalau nggak dijawab nggak apa-apa. Pertanyaan selanjutnya, ini langsung ke peluru saya ya. Tolong tunjukkan di Al-Qur'anmu, jangan dari buku lain, buku apapun, satu ayat untuk melarang mengatakan selamat hari Natal kepada yang
menjalankan? Tolong tunjukkan kalau ada. Monggo silakan. Oke, di pause. Silakan dari pihak Muslim. Siapa yang menjawab, Ustadz Juma atau Ustadz Naja? Bang Juma atau Ustadz Naja? Boleh jawab? Oh ya, silakan. Iya. Ini pertanyaannya yang salah ya. Dia minta Al-Quran, kalau gak Al-Quran gak mau. Nah, itu mirip dengan aliran-aliran yang agak keterbelakangan itu. Kenapa? Karena masadirut tasyri' ya, sumber pengambilan hukum di dalam Islam itu Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita mau menyampaikan Natal kepada kamu, selamat Natal, asalkan memang benar-benar terbukti di kitab kamu tertulis bahwa Yesus tanggal 25 Desember lahirnya. Tertulis aja tidak mau mengatakan, kan siapa yang nggak ngerti kalau gitu. Siap, setelah. Silakan, Brother Richard. Bro Richard, tolong jangan ditutup mic-nya ya, kalau ini. Kalau sudah dibuka, silakan. Oke. Kan kamu bilang tertulis saja tidak, Pak. Persetan buat saya tertulis atau tidak, namanya orang lahir, bayi owe-owe baru lahir, itu pasti ada hari lahirnya, Pak. Tertulis atau tidak itu urusan belakang. Yang saya pertanyakan, dibolehkan nggak mengucapkan? Kalau seumpama saya pun tunjukkan bukti tertulis, tapi nggak dibolehkan sama Anda mengucapkan Natal, percuma Pak argumentasi Anda. Batal semua. Namanya bayi baru lahir, pasti ada tanggalnya Pak. Soal tertulis atau tidaknya, makanya saya tanya Anda di pertanyaan tadi, diperbolehkan atau tidak di Al-Quranmu? Karena kamu kan Islam ya, yang saya tanya Al-Quranmu. Makanya saya bilang saya nggak mau dari buku lain. Kok kamu bilang keterbelakangan gimana? Kamu kan Islam. Al-Quran itu kan panduanmu. Nah yang saya tanyakan, imanmu tentang Al-Quranmu itu. Makanya saya nggak tanyakan ke buku lain, tertulis atau tidak. Untuk mengucapkan Natal ke yang menjalani. Monggo. Nah, justru saya bertanya, Tuhan dilahirkan kok tidak dicatat di dalam kitab suci itu loh. Tuhan lahir gak ada catatannya. Makanya buktikan dulu. Anda katanya persetan ditulis atau tidak. Ya saya persetan juga, terserah saya mau mengucapkan atau tidak. Wah, di buku kamu aja tidak tertulis. Buktikan dulu kalau memang iya benar dalam faktanya tertulis 25 Desember Tuhan kamu lahir. Maka kami sekarang malam ini mengucapkannya. Sekian. Saya tambahkan dikit. Siap, Ustadz Zuma. Oke. Kamu minta ayat di dalam Al-Quran mana larangan mengucapkan Natal. Ya, saya tunjukkan kepada Anda. Catat baik-baik dengan tinta emas. Taruh di atas kepala, di dalam kepala. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 30. Wajtanibu qaulaz zuri. Dan jauhilah perkataan dusta. Oke? Paham? Silakan. Oke, silakan Bang Richard, dibukakan mic-nya lagi. Dan jauhkanlah perkataan dusta. Pak, namanya bayi lahir, itu pasti ada tanggal Pak. Dan di pemerintahan Indonesia, itu mengikuti 25 Desember dan itu disahkan negara Pak. Terima tidak terima, Anda mau tidak mau, suka nggak suka, kalau lu nggak suka lu keluar dari Indonesia. Udah ditulis presiden itu, disahkan. Gitu? Bukan, itu bukan paksaan. Itu negara yang buat Pak. Ditulis di tanggal kalender, disahkan negara. Itu 25 Desember Pak. Itu bukan saya yang buat, bukan orang Kristen yang buat Pak. Dan kalau sudah distempel, itu nggak asal dia buat peraturan sendiri. Itu konvensi pers Pak. Orang-orang lebih pintar dari Anda semua itu mensahkan itu Pak. Dan itu bermusyawarah Pak, nggak sendirian Pak. Ketika udah ditulis di kalender tanggal 25 berarti sah Pak di negara. Itu Natal tanggal 25 di Indonesia Pak. Ya itu udah tertulis. Jadi jangan pakai dalil harus jelas harus ini. Saya nggak mau tahu jelas atau enggak. Saya tinggal di Indonesia Pak. Saya pakai kalender Indonesia. Mau Yesus orang Yunani kayak lahirnya tanggal 1 Januari. Tapi kalau dibuat
tanggalnya di Indonesia tanggal 25, Anda nggak punya pilihan, Pak. Terima nggak terima, suka nggak suka, itu hukum Indonesia, Pak. Lu tinggal di Indonesia, lu nginjek kaki di Indonesia, lu harus ngikutin peraturan yang Presiden Jokowi buat Indonesia ya, Pak. Terima kasih. Oke, Nah, Paus silakan. Ini cerminan toleransi Anda. Silakan. Ya, Silakan, Al-Quran itu melarang kita berbohong. Ya, Al-Quran itu melarang kita berbohong. Di dalam surah An-Nahl ayat 105. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan, ya, tidak ada bukti yang jelas seperti di kitab Anda aja gak ada itu ternyata. Kelahiran Tuhan Anda, Tuhan yang dilahirkan. Makanya kita gak boleh di agama kita mengiyakan, membenarkan kebohongan itu tidak boleh begitu. Tadi bahas kitab suci, sekarang mengarah ke kalender. Gimana sih? Monggo Ustaz Zuma. Ya, jadi Anda jangan bawa-bawa negara. Ini agama Anda. Dan Anda mengatakan Anda agama toleransi. Loh kok kayak begitu jadinya? Hanya untuk mendapatkan ucapan Natal, Anda bawa-bawa negara. Negara tidak memiliki kapasitas kemudian untuk melakukan rapat menentukan hari lahirnya Tuhan Anda. Jangan Anda fitnah terhadap negara ini. Ya, itu Anda harus pahami. Jadi jelas ketika Anda minta dalil, Ustadz kami sudah menunjukkan. Saya kasih lagi dalil yang tadi. Wajtanibu qaulaz-zur. Kami dilarang untuk berdusta. Kami dilarang. Kami diperintahkan agar menjauhi perkataan dusta. Kami nggak mau. Kalian aja yang mau. Emang ada dalam kitab Anda Yesus lahir tanggal 25? Nggak ada kan? Nah itulah toleransinya kebablasan. Silakan. Oke, silakan Bang Richard. Kalau Anda berdiri di atas agama, lihat pondasimu dengan lurus. Negara itu nomor satu diutamakan daripada agamamu, Pak. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, Pak. Ya, kamu mau bilang membunuh tidak boleh, tapi Loh, kok jadinya Anda menabrakkan aturan Al-Quran dengan membawa-bawa aturan negara? Di mana di dalam aturan perundang-undangan di Indonesia ini mewajibkan orang Indonesia harus mengucapkan Natal? Ada nggak? Aturan presiden nomor berapa itu? Tahun berapa? Jadi jangan mengada-ngada. Kami umat Islam itu berdasarkan terhadap agama kami, aturan agama kami. Wajtanibu qaulaz-zur, itu sudah final. Kami diperintahkan untuk menjauhi dusta. Harusnya kalian itu bangga dong. Karena kami sebagai sahabat, sebagai saudara di dalam sebuah negara, kami diperintahkan untuk tidak berdusta. Negara ini juga tidak mau rakyatnya menjadi rakyat pendusta. Ya, banyak orang yang dipenjara, ketuk palu karena berdusta. Nah, kami malah diperintahkan agama kami jangan berdusta, di situ yang sewot. Silakan, Akhina, lanjut. Iya, cuma minta cek ngemisnya sih, minta apa selamat Natal sih, cek ngemisnya gitu loh maksudnya. Emangnya kalau kita gak mengucapkan selamat Natal, Tuhan Anda ada lahir gitu, ditunda gitu. Kalau di kitab Anda itu ada 25 ya, mungkin nanti anulah tahun kan biasanya revisinya itu setiap berapa tahun itu ya. Nanti revisi lagi adakan ayat itu ya. Tanggal 25 bahwa Tuhan kami dilahirkan oleh seorang manusia gitu. Nanti kita ucapkan lah. Cuma mengucapkan kok, cek ngemisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalil-dalil tentang tidak bolehnya kita mengatakan bohong. Kenapa? Karena orang yang berbohong itu termasuk orang yang munafik. Ayatul munafik salasa. Termasuk orang, ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Kapan saat orang itu disebut munafik? Idza hadatsa kadzaba. Kalau dia berbicara, dia berbohong. Nah, kita tidak boleh membenarkan orang yang berbohong. Lalu Anda lari ke bahas kalender karena tidak bisa jawab di kitab Anda ada tanggal 25 gitu loh. Jadi janganlah kita lari-lari kemana-mana. Ya, jadi kalau kita, seperti Pak Dokter tadi ya, hanya curhat ya. Dikira saya pasiennya apa? Pasien yang kena apa hepatitis gitu. Jadi Pak Dokter ini hanya bisa ceramah dari tadi, satunya temannya hanya bisa marah, satunya hanya data-data dari Google. Nah, itu sebenarnya tidak bisa. Kenapa? Ada yang mengatakan syariat tadi terbatas. Kemudian bagaimana kalau ada di bulan Mars, semuanya planet Mars, semuanya sudah diatur.
Ayo kita lanjutkan diskusi kita. Agama siapa yang terbatas aturannya? Itu bisa. Biar jangan bahas bawa ke sini. Ini sudah ditetapkan, judulnya sudah ditetapkan kawan. Gak usah kemana-mana. Pertanyaannya itu menyatu saja. Kalau mau bahas syariat itu aturannya terbatas atau tidak, kita lanjutkan diskusinya di pertemuan yang lain. Dari tadi kok seperti itu semua sih? Data-data kita ini eman loh, sudah banyak ini. Jawabannya cuma seperti itu. Oke, waktu habis. Silakan ke penanya kedua Muslim, yaitu Bang Erik, silakan buka mute-nya. Penginjil bertopeng, silakan Bang Erik. Terima kasih Bang Awi. Saya mau nanya ya. Gimana Bang? Tuh sebentar, taber ya. Oke, lihat di layar Bang Erik ya, silakan. Oke. Saya mau tanyakan kalau ini selama proses tanya jawab. Ya, saya mau tanyakan kepada dokter spesialis. Dia menceritakan itu ajaran kasih ya. Yesus itu tidak pernah merintahkan membunuh. Yang saya mau tanyakan, pembunuhan terhadap kaum Protestan di zaman 14 sekian tahun 1400 sekian terhadap komunitas Katolik itu mencerminkan ajaran Kristen nggak ya? Itu mau saya tanyakan ya, karena korbannya itu lebih dari 1000 gitu loh. Saya mau tanyakan itu. Oke, pause waktunya. Silakan Pak Dokter, sudah dibuka mic-nya ya. Itu dosa yang kita akui dengan jujur. Itulah kejujuran yang kita akui, itu dosa kita masa lalu. Dan itu penyimpangan terhadap Alkitab. Selesai. Silakan. Oh ya udah, kalau memang Bapak mengakui berarti di dalam kekristenan ada yang lebih parah, kayak gitu aja sih. Terima kasih Bang Awi. Aku jawabin dulu Pak Erik. Aku boleh jawabin? Ya, boleh. Karena memang Yesus tidak pernah mengajar membunuh. Kalaupun ada kelakuan daripada oknum-oknumnya itu melakukan pembunuhan, ya memang itu berbeda dengan ajaran yang Yesus ajarkan. Kecuali kamu bisa membuktikan bahwa Yesus itu mengajar membunuh seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala, terserah. Nah kan permasalahan sekarang Yesus itu nggak pernah bunuh lah, nggak pernah. Yesus tidak pernah mengajarkan seperti itu. Kira-kira seperti itu Pak Erik. Terima kasih. Ya udah, itu kan pernyataanmu. Betul. Itu pernyataan. Dan pernyataan Yesus. Yesus nggak pernah menyatakan Yesus bunuh lah, nggak pernah. Coba dibukakan aja dalilnya itu, ada nggak perkataan Yesus membunuh? Kalau ada kan berarti ada yang berbohong. Iya silakan Pak Erik, bunuhlah. Silakan. Gimana? Di mana pernyataan? Iya, di mana Yesus mengajarkan bunuhlah? Bentar. Ada di ini tulisannya merah nih kalau nggak salah saya ya. Di pause dulu ya. Ya di pause bentar. Ini menarik sekali nih. Ini menarik. Iya. So dari yang bentar. Saya ambil. Bentar. Saya tidak bisa share screen karena sinyal saya di Markus 19 ayat 27. Ini tulisannya merah sih sebenarnya. Iya betul. Markus apa? Apa bunyi? Markus Lukas 19 ayat 27. Iya, memang bukan Markus sih. Markus berapa? Markus Lukas 19 ayat 27. Itu tulisannya merah itu. Itu perkataan Yesus kayaknya. Iya, betul. Memang perkataan Yesus. Ini aku jawab, aku boleh share screen enggak, Pak? Aku boleh share screen ya. Di sini adalah oh iya, memang kita harus belajar ya. Perumpamaan. Iya. Iya, enggak apa-apa. Ini kan namanya perumpamaan itu ya. Enggak apa-apa, enggak. Aku taruh dulu, Pak. Alkitab online ya. Alkitab online sebentar. Pause dulu. Ya, pause dulu dong, Pak. Lukas 19. Pause dulu ya. Ini kan cuma masalah reading komprehensif. Ya, Lukas 19. Tadi kan kamu kan minta ayatnya. Di situ kan jelas. Betul, ayat, tapi kan kita kan punya otak. Kok punya otak? Bener, ayat itu kan ada, tulisan itu ada, tapi kan kita juga punya otak. Tadi kan kamu minta tunjukkan ayatnya. Ya saya tunjukin. Betul, tapi kan ayat kami itu kan enggak berdiri sendiri. Oke, benar sudah. Artinya sudah ada ayatnya. Artinya tadi kan saya bilang begini. Enggak, Pak, enggak boleh gitu, Pak. Kita mau jelasin ini, Awi. Mau jelasin dong, Pak. Ada ayat kan diminta ayatnya. Kita mau jelasin. Bener, tapi lihatin dong, lihatin dulu.
Iya. Perumpamaan tentang uang mina. Ini ayat 11-nya, Lukas 19 ayat 11. Untuk mereka yang benarkan dia di situ Jalankan Yesus tabelnya. melanjutkan perkataan. Ya, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh dari dinobatkan menjadi raja di situ dan setelah baru kembali dan seterusnya. Itu perumpamaan, bukan Yesus yang menyebutkan itu. Loh, tapi kan tulisannya merah, Derion. Itu cerita itu. Yesus lagi ngomong gini, Yesus lagi menjelaskan tentang perumpamaan. Nggak usah dibantah dulu, Sekarang saya jangan tanya sama kamu, Aderion dan siapa tadi namanya dokter spesialis. Erik, Bentar, kamu nggak perlu bentar, sekolah bentar, tinggi-tinggi. Erik, kamu Nggak, harus belajar nggak. jujur. Gua nggak tinggi-tinggi. Tidak usah Bentar, bicara sekolah tinggi. Paus dulu keduanya, paus keduanya dulu, moderator dulu tengahin. Tidak usah bicara sekolah tinggi-tinggi. Tadi kan Aderion bilang, carikan saya dalam Alkitab, ada enggak Yesus mengatakan bunuhlah. Kalau saya katakan, tolong ditampilkan dalilnya. Kalau Itu bukan Yesus, Pak. Itu tulisan merah, Pak, Bro. Ada enggak kata Awi? Kita lihat ya bagaimana Awi mencerminkan agamanya ya. Karena kesepakatannya moderator tidak ikut-ikutan ya ini ya. Kita lihat apakah dia mengingkari janji atau tidak. Saya cuma mau menunjukkan Ini Mas siapa yang Awi, berbohong. Mas Awi. Kita lihat teman-teman viewer. Kita tonton Awi apakah dia mengingkari perjanjian atau tidak. Dengar dulu, tadi kan saya bilang kalau ternyata ada kalimat itu, dalil itu berarti Aderion berbohong. Bilang iya, sekarang diakui tidak dulu, ada atau tidak? Diakui ada atau tidak? Pak Awi, dengar. Diakui ada Dengar atau dulu, tidak, itu aja Pak. sederhana. Diakui ada atau tidak, itu aja dulu. Nanti Enggak. baru Anda jelaskan. Tapi Ya, ada tapi begini. Tapi itu bukan Yesus. Iya, Terserah, bukan Yesus diakui yang aja memerintahkan dulu. itu. Enggak apa-apa. Loh, diakui nggak ada bisa, apa Pak. tidak. Ini Berarti nggak bisa, nggak bisa seperti itu. Pak Awi, Pak Awi, dengar dulu Pak Awi. Ya, oke. Pak Awi, maaf, I'm so sorry, Pak Awi. Ini kok dengar saya dulu. di mute Iya, ya. memang. Kita lihat teman-teman Iya, ya bentar, bagaimana Pak Awi. Awi ini ajaran mencerminkan ajarannya. Oke, saya mute lagi Pak Dokter ya. Kita lihat ya gimana ajaran Kristen ya, tidak berani jujur ya. Bukan Pak Awi, Itu bukan tadi kami mengatakan, jujur. Dengar dulu, bunuhlah. Pak. Ya kan? Pertanyaannya diakui tidak dulu, ada apa Dengar dulu, tidak Pak. dulu, ada apa tidak? Dengar dulu Pak Awi, saya nggak ngomong tentang iya dan enggak. Gini loh Pak, gini loh Silakan, Pak, teruskan, Pak teruskan, Awi. teruskan. Yesus itu lagi menjelaskan tentang perumpamaan. Kamu harus bisa membaca itu dari ayat 11. Kalau kamu langsung membaca itu dari ayat 19, lantas itu disebut karena ini merah, ini perkataan Yesus. Bukan. Kamu lihat di situ kan disebutkan, maka ia berkata ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja dan di situ setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya. Itu jadi ada tentang masalah tentang bangsawan dan murid dan ke-10 hambanya. Itu Yesus lagi menceritakan itu, bukan tentang Yesus menyuruh bunuh. Dia menceritakan tentang perumpamaan itu. Nah ini permasalahannya. Betul Yesus ngomong seperti itu, tapi kemana merujuknya? Nah ini kan kita kan punya otak, Mas Oke, Awi. cukup Pak Ade. Nah itu loh. Aus. Ya kira-kira gitu. Oke. Oke, silakan Bang Erik, saya tidak perlu menanggapi. Silakan Bang Erik. Tolong dibukakan mic-nya sebentar dulu. Mana tadi Bang Erik? Dia termute semua. Oke, jadi Pak Dokter, tolong kurang-kurangi bahasa framing-nya ya. Karena saya lebih pintar daripada Anda kalau framing. Silakan. Oke, saya coba share screen boleh, Bang Awi? Karena ini sebentar. berbicara katanya perumpamaan ya. Oke, silakan. Silakan bisa share screen, silakan. Oke. Saya share Di pause dulu screen. waktunya. Timer. Ini timer, meskipun ditimpa timer itu tetap bisa jalan kok. Nih, ini perumpamaan yang mana saya nggak tahu nih. Bicara baru dijalankan. Ini begini ucapannya. Jawabannya, aku berkata kepadamu. Ya berapa Pak? Setiap orang yang mempunyai 11 Pak, dari 11 Pak. Dari 11. Ayat 11 Dulu, kayak gitu. tadi kan Ayat masalah 11. Enggak, ayat 11. Kamu minta ayatnya. Jangan dipotong dulu. Jangan dipotong dulu. Tadi Adrian Ini menjelaskan framing. kita semua diam. Tolong jangan dipotong Iya, dulu. karena ini kan Nanti kitab Adrian saya. menjelaskan. Ini kan karena kitab saya, betul. Ayat 11 Pak. yang minta. Jangan Akan jangan tahu. mengatur orang bertanya lah. Jangan atur orang bertanya. Anda kan Iya. minta. Dan bukan, dia menjelaskan loh. Enggak, dia enggak bertanya deh. Dia Enggak, lagi gua menjelaskan. enggak menjelaskan. Gua enggak menjelaskan. apa? Kamu Udah tadi deh, meminta nanti ayat. kamu tanggapin deh setelah Bapak ini. Kamu tanggapin biar Silakan. aja. Oke. Aku bertanya kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil. Juga apa yang
ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini, Yesus berkata tuh, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Kalau kamu mengatakan mana ayatnya, ya saya tunjukkan ini ayatnya. Mau perumpamaan atau enggak, saya tidak bullshit lah. Kalau kamu bertanya ada ayatnya, ya ada ini. Ya itu doang Aderion ya. Ya, terima kasih Pak Erik terhadap percobaan menjelaskannya. Kita lihat di ayat 11 ya. Ayat 11 ya. Loh, jangan dipotong di situ. Share screen itu ayat kamu yang kamu bahas baca. masalah ayat lain. Loh, kalau bukan, kamu Pak. minta gini. ayatnya, saya sudah Aku yang share screen. Stop dulu. Tunggu, kita lihat timer dulu. Stop, sabar. Soalnya timer kita kadang-kadang enggak. Silakan share screen timer nanti biar ditimpa share screen-nya. Silakan dijalankan begitu berbicara narasumber. Aku cari dulu Pak. Yang bawa ya. Iya. Yang bawa apa sih maksudnya? Ntar dulu ya. Yang masalah timer. Silakan. Lukas 19 ayat 11. Enggak apa. Aku suka kok cara-cara orang licik gitu enggak apa. Yang licik di mana? Jangan ditambahin kata-katanya, Adek. Loh iya karena ini titik enggak. Oke, enggak apa-apa. Langsung jelasin aja deh waktu ini. Enggak usah tambahin kata-kata bersayap lagi, nanti malah repot kita. Ini udah jelas ya, Pak? Udah kelihatan ya? Udah kelihatan. Untuk mereka yang mendekat dia Yesus melanjutkan perkataannya. Ini udah tegas, udah kelihatan belum, Pak? Halo? Gak apa-apa, jelaskan aja. Ya, jelaskan aja. Yesus, dengar dulu, Bapak. Aku hanya membaca juga cukup. Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan kelihatan. Lihat ayat 12-nya. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan. Ini satu. Berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Di situ dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya. Jadi ada bangsawan dan hambanya. Dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia. Lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan kami. Dan selanjutnya Pak. Di sini Yesusku yang kucintai. Dia menjelaskan tentang perumpamaan tentang bangsawan dengan hambanya. Nah ini percakapan antara bangsawan dengan hambanya. Ini Yesus menjelaskan itu. That's all. Tapi kalau kamu menyebut, Yesus menyuruh membunuh. I'm so sorry, kamu harus belajar. Nah ini saya tunjukkan kalau yang membunuh ya. Saya tunjukkan ya. Di At-Taubah ayat 1, 2, 3 saya bacakan ya. Tadi nggak dijawab juga tuh soalnya. Pak dokter yang ditanyakan dalam kitabmu Pak dokter, kalau nggak bisa jawab dengan kitabmu, tidak usah banyak keterangan. Pak dokter yang ditanyakan dengan kitabmu, terpaksa saya luruskan Anda dulu. Nggak apa-apa Pak, biar adil Pak. Jadi di antara dua kitab, mana yang membunuh, mana yang memerintah membunuh, mana yang perumpamaan. Tunggu. Ini Anda mau bertanya atau harus Anda ini? Pak dokter. Aku berjawab, kami menjawab. Silakan Bang Eri, tanyakan lagi. Mereka menjawab. Iya, silakan. Silakan Pak dokter untuk menjelaskan. Saya lanjut ya. Tadi mereka Bukan gini. Pak dokter lagi mau menjelaskan tentang perintah. Saya itu narsum loh ya, saya dimut-mut terus ya. Saya kan punya waktu ini. Begini. Silakan Pak dokter. Silakan Pak dokter. Tunjukkan di dalam Quran perintah membunuh. Iya, saya tunjukkan ya Pak siapa tadi yang tanya tadi ya. Silakan, Pak. Ini Awi tolong ya, ini waktu saya ya. Silakan enggak apa-apa. At-Taubah 1, 2, 3 saya bacakan. Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Nah, jelas ya, silakan dipaus. Sudah. Jadi ini kan sudah, silakan Pak Erik, mohon maaf dulu. Oke, Bang Awi. Gini Bang Awi, yang saya mau tanyakan tadi masalah ajaran kasih tadi sudah diakui oleh dokter spesialis bahwa memang ada ya. Terus masalah di ayat 27 tadi saya nanya nih, perumpamaan yang di Aderion katakan di dalam ayat 27, perumpamaan itu apa? Perumpamaannya apa tuh? Paus, silakan jawab.
Paus timer, silakan jawab. Perumpamaannya apa? Ayat 27 ya, bukan ayat 11 ya. Iya, tentang yang tadi Lukas itu. Yang tentang Lukas itu, Pak. Itu kan tentang perumpamaan tentang akhir zaman saat Yesus datang kembali. Hah? Iya, itu tentang perumpamaan saat Yesus datang. Bisa ditanggapi dulu Bang Erik, biarkan dia selesai. Oke, jadi gini, Yesus lagi menjelaskan tentang perumpamaan, Bapak. Perumpamaan tentang akhir zaman saat Yesus datang kembali. Nah, dia menjelaskan tentang suatu bangsawan yang memandatkan suatu perintah tertentu terhadap anak buahnya, hambanya, dan dia pergi. Lihat ayatnya itu, dan dia kembali, dia nggak melakukan hal yang dia suruh. Nah, ini yang mau Yesus jelaskan tentang kembalinya dia di kedatangan dia yang kedua kali. Oh, itu perumpamaannya. Itu perumpamaan. Ini jelas. Ini sabar Bang Erik, sabar. Karena gini Pak, karena gini Pak, sebentar lu. Karena gini, Yesus itu datang kedua kali itu untuk jadi hakim loh. Dia itu kejam, datang kedua kali, kamu neraka, kamu surga, itu loh kerjaan dia begitu. Ya, jelas ya. Oke. Itu memang tegas. Oke. Sabar Bang Erik. Oke. Sudah ya? Silakan. Berarti datang kedua kalinya dia tetap akan membunuh karena perumpamaan tadi untuk datang kedua kali. Oke, ini satu ayat yang 27 tadi ya. Ini ada 2 Tesalonika 2 ayat 8. Ya. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Betul. Itu ayat selanjutan. Lanjutan. Betul. Pada waktu dia datang, gitu doang. iya, seperti yang saya tadi katakan, dia datang kembali ini nanti untuk kedua kali dia untuk menjadi hakim, Pak. Dia akan memisahkan namanya kambing dengan domba. Ini bisa kita lihat. Ini bukan perkataan aku ya, Pak. Ini perkataan Yesus. Ini lihat. Ini lihat ya. Tentang Matius 25 ayat 33. Coba kita lihat ya. Coba Pak Dokter, boleh ditampilin nggak? Matius 25 ayat 33. Nggak bisa Pak, saya bacakan aja Pak. Saya OBS Pak. Bacakan gitu ya. Ya udah. Bacakan aja Bro. Udah panjang Pak. Ini ya, artinya memisahkan antara domba dengan kambing. Jelas itu malah justru menguatkan. Matius 25 ayat 41. Sini ya, aku jelasin. Jadi di ayat 33, di ayat 33-nya Yesus bilang, dan ia akan menempatkan domba-domba di tampilkan timer, enggak apa-apa, biar dia jelaskan, kita kasih kesempatan terakhir. Enggak apa-apa. Terima kasih Pak. Terima kasih moderator. Silakan hadirin selesaikan. Pak, selesaikan aja waktunya. Ini tentang penghakiman terakhir di mana anak manusia akan datang dalam kemuliaannya dan seluruh bangsa akan dikumpulkan. Rion habis Rion. Enggak apa-apa, Bang Naja, kita kasih waktu dia selesaikan. Enggak apa-apa. Silakan selesaikan aja dulu. Ya, di ayat 33-nya Yesus menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Nah, terkait tentang masalah yang saudara muslim tadi tanyakan, ini ada terkait di ayat 41, dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, ini kambing. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat. Ya, emang dia kejam. Emang dia kejam. Silakan Bang Erik, ada terakhir waktu Bang Awi. Ya, 1 menit waktunya. Silakan Bang Erik. Saya tuh cuma ini ya, meminta masalah Yesus membunuh berarti sudah ada ya. Walaupun dia datang kedua kali, dia tetap membunuh. Tapi pernyataan terakhirnya itu dimasukkan ke dalam neraka, disediakan oleh malaikat. Ya, yang membunuh bukan Yesus berarti, tetapi di ayat kedua kalinya yang diperumpamakan terhadap Aderion, ternyata Yesus membunuh juga ternyata. Oke, terima kasih, itu aja Bang Awi. Masih ada waktu itu, silakan dimanfaatkan. Bukan, masih ada. Ya, masih ada 30 detik, silakan. Ya, jadi Yesus ini pandai juga membunuh akhirnya ya. Tadi di ayat 27 dia mengatakan untuk perumpamaan datang kedua kali. Oh, ternyata Yesus tetap membunuh. Apabila ada orang yang tidak suka dengan dia, wah Yesus bisa tuh membunuh. Terus di dua ayat apa tadi itu ya, 2 ayat 8 tadi perumpamaan lagi datang kedua kali membunuh lagi. Tetapi jawaban Naderion di ayat 36 itu bukan dibunuh oleh Yesus, tapi dicampakkan. Terima kasih Pak Penginjil bertopeng.
Terima kasih. Oke, cukup. Saya mute semuanya dulu. Kita karena waktunya kayak sudah panjang, kita cukupkan 2 partisipan aja. Masing-masing 2 partisipan. Tadi Bang Kaisar sudah WA dan sudah ada di live chat. Partisipan yang ketiga, mohon maaf, waktu sudah tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Sudah 3 jam kita berjalan dan sudah berubah tanggal kayak ini. Sudah berubah tanggal juga, sudah berubah tanggal. Jadi silakan Bang Kaisar, closing moderator, silakan mau bacakan ayat Alkitab, tidak apa-apa, karena kami akan closing dengan ayat suci Al-Quran nanti. Silakan moderator Kaisar. Oke, terima kasih Awi ya. Sama-sama, puji Tuhan ya, acara ini selesai juga, walaupun ada gesekan-gesekan, yaitu nama diskusi ya, kita harus maklum lah. Sebagai wakil dari pihak Kristen, saya mengucapkan permintaan maaf saya atas ucapan narasumber saya atau partisipan yang lain dari pihak Kristen yang kiranya tidak berkenan ya di pihak Muslim. Mohon maaf sebelumnya. Begitu juga dengan rekan-rekan Muslim, terima kasih. Semoga diskusi ini kita akan terus lanjutkan dengan tema-tema yang lebih seru lagi, dan kita tetap bersaudara di dalam bendera kita, Republik Indonesia. Gitu aja, Wi. Itu aja. Oke, terima kasih Bang Kaisar. Sebagai penutup juga dari saya, seperti biasa akan membacakan ayat suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim, yang artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu melihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu, dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita sampai juga di penghujung acara. Sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf kepada semua partisipan dan narasumber jika ada saya dalam mengawal acara ini jauh dari kesalahan. Sebenarnya bukan saya yang rencana jadi moderator malam ini, cuma karena tidak hadir moderator yang sudah kita tunjuk, yaitu Bang Jul. Kita dalam halangan apa, seharusnya dia yang jadi moderator, tapi karena dia nggak ada, terpaksa lagi saya yang jadi moderator. Oke, kepada semua partisipan di YouTube, kami yang ada di Zoom ini, di Zoom Media Dakwah Muslim Channel, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata dari narasumber dan partisipan kami di sini yang menyinggung perasaan semua pemirsa yang ada di YouTube. Kepada pihak Kristen juga, saya secara pribadi lebihnya memohon maaf. Kepada Bang Kaisar saya ajukan apresiasi yang setinggi-tingginya. Selanjutnya kami berikan kepada ketua host kami di sini, yaitu Bang Talib MDM, untuk menutup acara. Silakan Bang Talib MDM untuk kata penutup dari acara ini. Silakan Bang Talib, tolong ditutup acaranya. Kalau tidak ada Bang Talib, ada Bang Zuma. Oh ya, Bang Zuma silakan penutup, atau Pak Dewan Bodo ada. Gimana Bang? Gimana? Penutup Ustaz. Pak Dewan Bodo silakan ditutup. Silakan Bang Zuma aja. Monggo Bang Zuma, monggo silakan. Baik, sahabat-sahabat sekalian, ya, terkhusus kepada sahabat Kristen yang ada di sini, ya, bersyukurlah negara kita ini sudah merdeka, sudah 70 tahun lebih kita merdeka, berkat perjuangan pahlawan-pahlawan kita yang mayoritas Islam. Meski kita mengakui bahwa pejuang-pejuang kemerdekaan tidaklah 100% Islam, tetapi percayalah, seluruh penjajah itu 100% bukan Islam. Karena itulah kemudian, yuk mari hidup rukun. Islam telah menyediakan dan mempersembahkan hal terindah terhadap negara ini, yaitu kemerdekaan, dengan perjuangan mengusir penjajah yang beragama non-Islam, sehingga patutlah hukumnya kemudian kita sebagai saudara dalam bernegara menegakkan hubungan persaudaraan itu. Islam menggariskan dengan jelas, ya,
bahwa di dalam pengajaran kami lakum dinukum waliyadin. Kami tidak akan menyentuh sedikit pun esensi agama Anda di dalam hal kami menegakkan agama kami. Kami juga umat Islam mengharapkan hal seperti itu. Terkait dengan apa yang kemudian menjadi tema kita pada malam hari ini, saya kira ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita, dan kemudian bisa kita kembangkan dialog-dialog seperti ini tentu dengan cara-cara yang lebih baik lagi, yang lebih elegan dan mengedepankan sifat persaudaraan dan kebersamaan. Karena dialog yang dibangun dengan metode seperti ini itu akan mengikis, ya, jangan malah mempertebal permusuhan, tetapi mengikis perbedaan sehingga kita saling memahami bahwa agama kita memang beda, sembahan kita memang beda, sehingga tidak ada paksaan di dalam beragama. Saya kira seperti itu sahabat-sahabat sekalian, ketika para pemateri dari Kristen maupun dari Islam ada kehilapan, yuk mari kita saling memaafkan, karena kita ini adalah saudara sebangsa dan setanah air. Kita hanya memaparkan bagian terbaik yang kita punya dalam keyakinan, bukan berarti kita saling mencaci, membenci, dan saling memusuhi satu sama lain. Saya mewakili teman-teman muslim mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih atas atensi semuanya, baik yang ada di Zoom ini maupun di live comment. Sekira demikian, saya tutup dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.